Seorang pria berpindah ke dunia lain. Menjadi barbar legendaris. Tapi juga terjebak di tanah liar ini. Tak bisa pergi jika tak selesaikan misi. Di padang salju pusat dunia. Ada monster menakutkan di sana. Ada ular putih yang menjadikan gunung es sebagai batu. Baisiu yang bisa memicu gempa bumi. Serta Akusu yang mencemari lautan. Kaisar yang lolos dari kematian dari sana. Pernah berkata demikian. Yang paling berbahaya di sana bukan monster. Melainkan orang barbar. Jauh di dalam padang salju putih. Orang-orang ini sepertinya takut kalau orang lain tidak tahu. Kalau mereka adalah orang barbar. Pria itu juga tidak tahu. Entah sampai kapan lagi harus bersama. Dengan orang-orang bodoh ini. Mereka bahkan makan laba-laba beracun. Yang paling penting mereka memakannya selama seminggu penuh. Padahal sudah kubilang pada kalian. Makanan ini berbahaya bagi nyawa. Kenapa masih mau memakannya? Orang barbar berpikir. Makan laba-laba beracun adalah hal yang sangat menantang dan bermakna. Terjadi kecelakaan. Detik berikutnya barbar ini langsung mengeluarkan busa dari mulutnya. Keracunan dan pingsan. Orang barbar tidak mengenal pengobatan. Langsung tampar saja. Seharusnya tidak begini. Untuk menemukan dunia sihir fantasi impiannya. Pria itu memilih resign dan memulai perjalanan. Ingin mendaki puncak dunia untuk melihat pusat dunia. Jadi dia pergi ke kutub selatan dunia ini. Namun semua itu hanyalah mimpi belaka. Bagaimanapun kenyataan adalah hal terdekat dengan fantasi. Pria itu berdoa setiap hari. Berharap mimpinya bisa terwujud. Suatu hari doanya akhirnya membuahkan hasil. Sekelompok orang dan kuda mencoba melintasi dataran putih. Untuk sampai ke sini. Pemimpinnya adalah Milena dari keluarga Akasha. Para prajurit bayaran ini mengeluh di sini terlalu dingin. Bahkan jika bayarannya sangat menggiurkan. Seharusnya tidak menerima tugas ini. Bagaimanapun melintasi padang salju putih terlalu absurd. Milena bertanya pada kepala pelayan. Bisakah para prajurit bayaran ini juga naik kereta kuda? Bagaimana bisa begitu? Monster sering muncul di padang salju putih. Milena pernah mendengar sebuah legenda. Dahulu kala, kaisar kekaisaran untuk menaklukkan dunia. Mengarahkan tujuannya ke padang salju putih. Lalu dia memimpin pasukan elit. Dan jenderal-jenderal kuat memasuki padang salju putih. Kepergian itu berlangsung bertahun-tahun. Kekaisaran yang kehilangan kaisar pun runtuh karenanya. Akhirnya kaisar kembali hidup-hidup. Namun dengan imbalan. Nyawa semua prajurit yang bersamanya. Kaisar setelah kembali. Terlihat seperti orang tua berambut putih. Dengan linglung dia masih berkata. Monster berkeliaran di padang salju putih. Tapi yang paling mengerikan bukanlah monster. Melainkan orang barbar. Siapapun yang menginjakan kaki di wilayah orang barbar. Akan sulit selamat. Kepala pelayan berpikir itu hanya legenda. Milena merasa kata-kata kaisar masih sangat disayangkan. Karena sebagian besar yang dia katakan. Telah terbukti benar adanya. Hanya soal orang barbar yang belum terkonfirmasi. Dalam berbagai kisah petualangan hingga saat ini. Belum ada yang menceritakan keberadaan orang barbar. Atau para prajurit. Bayaran samar-samar menemukan sesuatu di depan. Tapi tidak terlalu jelas apa itu. Sekarang ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya lawan tidak terlalu besar. Kabar buruknya dia sedang berjalan ke arah sini. Setelah mendekat baru sadar ada seseorang yang datang. Orang ini kuat dan kekar terlihat tidak sederhana. Mungkinkah ini orang barbar legendaris itu? Pria itu agar tidak bersama orang-orang barbar itu. Keluar untuk jalan-jalan. Tak disangka. Masih bisa melihat manusia lain di tanah tak berpenghuni ini. Membiarkan orang barbar. Kate melirik sekilas. Menyadari mereka adalah karavan dagang. Kalian adalah penjaga yang disewa pedagangkan. Sebenarnya aku tidak berniat mengatakan apa-apa. Tapi aku sarankan kalian lebih baik kembali. Mendengar ini semua orang mengira orang barbar itu mengancam mereka. Sepertinya pemimpin kalian ada di dalam kereta kuda. Kate menawarkan diri untuk dipekerjakan Mirena di kereta. Semua orang terkejut. Apa ada masalah? Aku bisa menjadi anggota tim sementara kalian. Membantu kalian lewat sini. Para tentara bayaran tidak mengerti. Barbarian legendaris itu. Mengapa dia melakukan hal seperti ini? Jadi kau bukan musuh kami. Jika aku mau, kalian sudah mati. Begitu kata-kata itu keluar. Para tentara bayaran tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa meminta pendapat dari majikan mereka Mirena. Anda sudah dengarkan. Dia ingin Anda mempekerjakannya sebagai pengawal sementara. Apa yang akan Anda lakukan? Mirena bertanya jika mereka melawannya. Apa hasilnya nanti? Tentara bayaran tidak menjawab hasilnya, tetapi menyarankan lebih baik mundur selangkah sekarang. Mirena tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Ini benar-benar kabar baik. Kate berjalan menuju kereta. Menyatakan ingin berbicara langsung dengan majikan. Karena kekuatan lawannya yang besar. Tentara bayaran tidak berani bertindak sembrono. Bawahannya berpikir. Pada saat seperti ini seharusnya mereka menghentikannya. Bos tentara bayaran menyuruhnya untuk tidak bercanda. Kepala pelayan panik apa yang harus dilakukan sekarang. Mirena menyuruhnya tenang. Barbarian itu bertanya apakah dia bisa naik kereta untuk berbicara. Dan begitulah Kate berhasil naik kereta. Kalian berdua tidak perlu takut. Aku tidak berniat menyakiti kalian.
Mirena tidak percaya. Barbarian legendaris itu. Dia muncul di hadapannya seperti ini. Setelah keduanya saling menyapa. Kate menyebutkan bahwa di dalam sini cukup hangat. Seharusnya. Bahkan di dalam ruangan pun sulit mempertahankan suhu seperti ini. Mirena menjelaskan ini karena ada sihir yang diterapkan. Memang dunia fantasi ternyata ada sihir. Kau seharusnya tahu tempat ini sangat berbahaya. Peluang untuk melewati tempat ini dengan selamat sangatlah kecil. Tapi aku bisa melindungi kalian melewati tempat ini. Namun ada satu syarat. Yaitu aku ingin tahu hal-hal di luar padang salju. Kuharap kau bisa memberitahuku. Semua hal di luar padang salju yang kau tahu. Kesepakatan ini seharusnya sangat menguntungkan bagi kalian. Mirena tahu. Sebenarnya mereka sama sekali tidak punya pilihan. Hanya bisa menanggapi. Setelah melihat persetujuannya, dia juga menanyakan namanya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Mirena. Dari keluarga Akasha. Kate juga menyebutkan namanya. Kate yang mendambakan dunia fantasi. Suatu hari setelah membuka mata, menyadari dia telah menyeberang ke padang salju. Dalam tubuh seorang barbarian. Lingkungan yang keras di sini. Dan monster yang berkeliaran di mana-mana. Sama sekali tidak ada waktu untuk memahami alasannya. Bertahan hidup. Dia harus memimpin sukunya bertarung mati-matian melawan monster. Tanpa sadar bertahun-tahun telah berlalu seperti ini. Agar bisa meninggalkan padang salju. Kate terus giat meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting adalah dia tidak bisa meninggalkan padang salju tanpa menyelesaikan misi. Kate terperangkap di sini oleh kekuatan yang tidak dikenal ini. Jadi dia mulai putus asa. Sepanjang hari dia mengeluh mengapa dia menyeberang ke tempat terkutuk ini. Hanya setelah melihat orang-orang dari luar. Dia tahu bahwa di luar padang salju yang berbahaya ini adalah dunia fantasi yang dia dambakan di kehidupan sebelumnya. Setelah itu Kate fokus pada misi sistem. Agar segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Dia mulai membasmi monster siang dan malam tanpa henti. Selalu yakin suatu hari nanti akan berhasil. Meskipun dia masih belum bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Tapi bisa dari orang-orang di luar padang salju mendapatkan beberapa informasi. Itu lumayan juga. Kebanyakan orang yang melihatnya akan menunjukkan kepanikan. Bahkan menyerang tanpa akal sehat. Yang mengejutkan adalah orang yang ditemui kali ini cukup terbuka dalam berbicara. Setelah sekian lama, akhirnya bisa berkomunikasi normal dengan orang lain. Tidak perlu lagi dengan para barbarian bodoh dan tidak berpengetahuan itu. Memang berbicara dengan orang beradab. Baru bisa menenangkan hati yang terluka. Barang yang kalian bawa ini senjatakan. Mirena terkejut bagaimana pihak lain tahu. Itu karena di belakang kereta terdengar suara benturan benda besi. Apa di luar sedang ada perang? Mirena mengatakan bahwa saat ini kekaisaran dan kerajaan sedang berperang meskipun kekaisaran memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Tapi kerajaan juga tidak akan mudah kalah. Saat ini Swordsend dan Hero sedang menjaga perbatasan. Kate bertanya kekuatan apa yang dimiliki Hero dan Swordsend. Dia yang selalu terjebak di padang salju. Belum pernah mendapatkan informasi semacam ini. Mirena juga tidak terlalu jelas seberapa besar kekuatan spesifiknya. Hanya tahu ada kekuatan di dunia ini yang disebut misteri. Hanya sedikit orang yang bisa merasakan kekuatan ini. Orang yang memiliki kekuatan misteri bisa dibagi menjadi 5 tingkatan besar. Tingkatan terendah adalah penari kelas 3 yang bisa merasakan kekuatan misteri. Selanjutnya adalah penari kelas 2. Bisa menggunakan kekuatan misteri, lalu penari kelas 1. Yang bisa mengerahkan kekuatan misteri tanpa batas. Berikutnya adalah penyihir. Dan Spirit Master berada di level kelas 1. Yang di atasnya sudah lepas dari ranah kognisi manusia. Itu adalah Transcendent. Transcendent bisa mengendalikan kekuatan misteri dengan bebas. Menari bersama langit dan bumi. Swordsend berada di level ini. Terakhir adalah Hero. Kekuatannya tidak bisa diukur. Adalah monster yang bisa memengaruhi seluruh dunia. Hero juga bisa dibilang keberadaan legendaris. Faktanya, sebutan-sebutan ini hanyalah perwujudan kekuatan. Untuk wilayah kecil level kelas 3 sudah cukup. Kate mengutarakan ingin bertemu mereka. Sudah lupa berapa lama terjebak di sini. Selama ini hanya untuk bertahan hidup. Dan bertarung mati-matian untuk pergi dari sini. Meskipun tahu ini adalah dunia fantasi. Juga tidak bisa pergi dari sini. Kate sangat ingin melihat dunia luar. Dan yakin dia pasti bisa pergi. Mirena bertanya apakah Kate adalah orang barbar. Mengatakan begitu juga tidak salah. Melihat penampilanmu. Juga sudah tahu keberadaan orang barbar. Itu karena sebuah legenda. Kate tidak tahu ada legenda tentang dirinya. Mirena menceritakannya kepadanya. Kisah kaisar kekaisaran. Kate tidak menyangka kakek itu ternyata adalah kaisar. Kupikir dia orang gila. Mungkin saja yang dikatakan kaisar itu. Semuanya benar karena dulu memang ada banyak monster. Kate bertanya pada Mirena. Mengapa membawa begitu banyak senjata melewati akademi? Itu karena butuh uang. Keluarganya berdagang turun-temurun. Mengumpulkan kekayaan yang tidak sedikit. Sehingga dijerat orang lain dengan kebencian ekstrim. Sekarang terlilit banyak utang. Mengangkut senjata juga terpaksa. Kate juga menebaknya. Mirena untuk menyelesaikan masalah utang keluarga. Mengambil kesempatan saat kekaisaran dan kerajaan berperang.
Menjual senjata kepada kerajaan. Mirena tidak menyangka Kate bisa menebak ini. Kau bilang kekaisaran memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Itu berarti mereka tidak kekurangan senjata. Karena kekaisaran tidak membutuhkan. Maka yang membutuhkan tentu saja adalah kerajaan. Jika penawaran tidak mencukupi permintaan, harga akan naik. Meskipun tidak tahu berapa nilai senjata-senjata ini. Tapi pasti harganya tidak murah. Kalau begitu, petualangan kalian melewati padang salju juga sepadan. Ada satu hal lagi. Kalian bersikeras melewati tempat ini. Juga karena selain dari sini, tidak ada cara lain menuju kerajaan. Mungkinkah perbatasan wilayah kerajaan bersebelahan dengan kekaisaran? Mirena terkejut orang barbar ini bisa tahu ini. Benar-benar keterlaluan. Selalu dibilang orang barbar itu kasar dan tidak punya akal. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Mau tak mau meragukan identitas orang barbar ini. Siapa sebenarnya kau ini? Apa kau benar-benar orang barbar? Saat ini kereta tiba-tiba berhenti. Kate tahu tamu tak diundang telah datang. Seekor slime raksasa menghalangi di depan semua orang. Mirena menyebutnya slime hitam. Dia adalah monster yang tercatat. Hingga saat ini banyak petarung kuat yang memasuki padang salju. Tapi yang kembali hidup-hidup sangatlah sedikit. Orang yang selamat akan mencatat monster yang mereka lihat dalam literatur. Dan Black Slime adalah monster yang paling banyak tercatat. Milena bertanya pada Kate apakah dia tahu monster ini. Tentu saja tahu. Karena dia sangat lezat. Sesekali sebagai camilan juga tidak buruk. Milena tidak menyangka si barbar memakannya. Kate menyarankan dia juga bisa mencicipinya. Pertempuran antara tentara bayaran dan Slime akan segera dimulai. Milena memanggil si barbar untuk memenuhi kontrak. Memang sudah disepakati tadi. Akan bertanggung jawab melindungi keselamatan kalian. Tapi hanya akan bertindak saat bahaya. Monster seperti ini sudah cukup bagi para tentara bayaran itu. Yang terpenting adalah ingin memastikan bagaimana level mereka. Pertempuran para tentara bayaran dan Slime dimulai. Mereka bahkan tidak bisa menahan serangan Slime. Diterbangkan berbagai macam cara olehnya. Tapi segera menemukan bahwa Slime hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Pemimpin tentara bayaran memerintahkan semua orang untuk bergerak terpisah. Setelah beberapa ronde pertempuran, mereka semua mengincar intinya. Akhirnya pertempuran berakhir dengan indah. Para tentara bayaran bersorak atas kemenangan mereka. Segera muncul monster lain. Beberapa orang mengincar lehernya dan menyerang. Tidak butuh waktu lama untuk mengakhiri pertempuran. Sepertinya monster di White Snowwell tidak sekuat yang dibayangkan. Rumornya terlalu berlebihannya. Perjalanan sekarang sudah setengah jalan. Apakah barbar itu benar-benar sekuat itu? Bagaimanapun itu hanya legenda. Mungkin dia hanya berada di padang salju. Di bagian paling bawah rantai makanan. Lalu pura-pura bermuka dua untuk menjilat semua orang. Haruskah kita menguji kekuatannya? Maka tentara bayaran menemukan Milena. Mengungkapkan keinginan untuk memastikan kekuatan si barbar. Semua orang menandatangani kontrak dengan Nona. Baru kemudian mempertaruhkan nyawa untuk bertarung mati-matian dengan monster. Irene juga sangat berterima kasih pada para tentara bayaran yang bersedia menerima misi. Misi yang berhubungan dengan White Snowwell. Kebanyakan orang langsung menyerah begitu mendengar isinya. Bahkan tidak berani memikirkannya. Para tentara bayaran berkata, semua orang sangat tidak puas dengan si barbar itu. Semua orang bertarung mempertaruhkan nyawa. Dia sama sekali tidak punya niat untuk ikut campur. Kenapa dia mendapat perlakuan istimewa? Oleh karena itu, kita perlu memastikan apakah dia benar-benar punya kekuatan. Investor tentara bayaran berkata sudah berusaha keras untuk menghentikan. Tapi anggota tim tidak mau mendengarkan. Singkatnya sekarang kita harus menguji levelnya. Menguji kekuatan tentu saja boleh. Hanya saja tidak sekarang. Karena ada monster lain yang akan menyerang. Saat itu sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Ada lagi manusia yang datang dari luar. Akhirnya bisa menikmati hidangan lezat. Suara ini membuat semua orang tercengang. Ini adalah ular piton raksasa super yang merintih manusia. Kalian ditakdirkan untuk mati di sini. Kalian bisa berjuang sepuasnya. Lalu menjadi santapan bagi Wu. Suara ini membuat Milena tidak tahan. Para tentara bayaran bahkan tidak bisa menatap langsung monster ini. Mereka adalah tamuku. Kau bisa kembali. Ular piton terkejut bagaimana barbar bisa ada di sini. Apa kau lupa aturan di sini? Apalagi kau sekarang sudah meninggalkan suku. Itu bukan urusanmu. Ular piton langsung marah di tempat. Barbar bodoh berani memerintahku kembali. Kate juga menerjang ke arah ular piton. Jika tidak mau kembali, maka hanya bisa memaksamu tunduk. Sebuah pukulan mendarat di perut ular piton. Gelombang kejut pertempuran membuat para tentara bayaran tidak tahan. Hanya terdengar suara gemuruh. Angin salju membuat Milena tidak bisa membuka mata. Kate meminta semua orang untuk beristirahat sebentar di samping. Pertempuran akan segera selesai. Setelah berbicara dia langsung menerjang ke arah ular piton. Tidak butuh waktu lama pertempuran pun berakhir. Para tentara bayaran meminta maaf kepada Kate bahwa sebelumnya mereka salah. Aku juga bisa mengerti kalian yang tidak mudah. Percaya pada orang asing. Saat ini pelayan sudah tidak layak duduk di kereta. Kate melihat pakaian dan nada bicara Milena. Seharusnya bukan hanya agen keluarga biasa. Mengapa harus mempertaruhkan nyawa?
untuk mengangkut senjata sendiri. Lileina menjelaskan. Sebenarnya dia adalah putri sulung dari Gundi Kasak Akasha. Ibunya karena perjodohan politik bergabung dengan keluarga Akasha. Setelah itu dia dimanfaatkan dan dibuang. Sekarang dia hanya nama tanpa substansi. Meskipun keluarga dan ibunya secara nama adalah keluarga. Tapi sebenarnya bukan apa-apa. Lileina sebenarnya tidak ingin mengucapkan ini. Berpartisipasi dalam pengiriman senjata ini juga sukarela. Kate tidak menyangka dia rela melakukan hal seperti ini. Meskipun ini adalah tindakan mempertaruhkan nyawa. Tapi selalu ada yang melakukannya. Ternyata sangat pintar. Dan juga orang yang ambisius dan serakah. Lileina awalnya ingin mengatakan sesuatu. Tapi mereka akan keluar dari dataran salju. Di depan adalah padang rumput. Saat kembali mereka akan melewati kekaisaran. Lagi pula saat itu senjata seharusnya sudah terjual habis. Perlintasan perbatasan tentu tidak akan jadi masalah. Lileina menyebutkan tentang kepintaran yang disebutkan tadi. Dan ambisius. Apa maksudnya? Tentu saja itu makna harfiahnya. Kamu tidak hanya cerdas tapi juga ambisius. Meskipun keluargamu cukup terkenal. Tapi sekarang mulai goyah karena modal tidak cukup. Meskipun kamu adalah putri seorang gundik. Kamu tetap membuat keputusan di saat hidup mati keluarga. Membuka jalan baru. Ini baru demokrasi yang semua orang ingin ikutikan. Tujuanmu yang sebenarnya. Seharusnya menguasai lebih banyak kekuasaan. Kan? Lileina tahu dari ekspresinya bahwa ini tepat sasaran. Anak gundik. Mempertaruhkan nyawa demi kekuasaan. Ini sudah menjadi perilaku yang umum di setiap zaman. Lileina tidak menyangka barbar ini begitu hebat. Sama sekali berbeda dengan orang bodoh lainnya. Ditambah lagi dia dengan mudah mengalahkan raksasa. Jika bisa merekrutnya. Lileina bertanya pada Kate. Apakah pernah berpikir untuk meninggalkan dataran salju? Mau tidak bekerja sama? Kate langsung menolak. Karena ada hal lain yang harus dilakukan. Lileina mengeluarkan sebuah jimat. Saat ingin meninggalkan dataran salju. Bisa membawa jimat ini ke keluarga Akasha. Kate menerima hadiah ini. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. 5 tahun kemudian. Kate akhirnya menyelesaikan semua misi di dataran salju putih. Selamat kamu telah menyelesaikan misi ke-784. Hadiah telah diberikan sepenuhnya. Syarat telah terpenuhi. Sekarang kamu sudah bisa meninggalkan dataran salju. Barbar itu akhirnya menuju dunia yang terkenal. Mengambil langkah historis pertama. Barbar Kate menyelesaikan misi. Meninggalkan dataran salju melalui sistem. Dunia luar memiliki aroma rumput hijau. Bau hewan dan sungai yang manis. Ini semua adalah hal yang tidak bisa dirasakan di dataran salju. Sangat bagus bisa keluar. Dataran salju yang jahat. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Ini baru dunia fantasi yang diimpikan di kehidupan sebelumnya. Kupikir aku akan selamanya tidak bisa mencapainya. Meskipun di dunia ini awalnya mengalami banyak liku-liku tapi sekarang semuanya sudah membaik. Pasti akan menikmati dunia ini. Pergi merasakan pedang dan sihir. Pergi mencari naga dan peri. Seperti berada dalam mahakarya fiksi ilmiah. Jika bukan karena keyakinan yang kuat mungkin sudah lama meninggal. Lagi pula keinginan sederhana untuk bertahan hidup. Tidak bisa bertahan lama di dataran salju. Kate menemukan ada gerakan di depan. Seharusnya desa. Akhirnya bisa melihat desa di dunia ini. Sebelumnya pernah menyebutkan kepada barbar lain. Tentang pentingnya tempat tinggal. Tapi dengan IQ mereka. Tidak bisa memahami pengetahuan itu. Alangkah baiknya jika itu desa manusia. Sungguh membuat rindu. Hanya tidak tahu bagaimana cara menyapa. Belum jelas cara menyapa di dunia ini. Bagaimanapun harus bersikap lebih sopan. Seorang tetua elf memberitahu semua elf. Mulai hari ini adalah rumah kita. Kalian bisa meletakkan barang bawaan. Seorang elf bertanya apakah ini benar-benar aman. Tetua elf menjelaskan bahwa tempat ini sangat terpencil. Manusia sama sekali tidak mungkin datang ke sini. Ini sih aku tahu. Ada padang salju di dekat sini. Tenang saja selama ribuan tahun ini. Tidak pernah terdengar ada monster keluar dari padang salju. Dan untuk berjaga-jaga, kami juga memasang penghalang rahasia. Tempat ini di mata orang luar hanyalah hutan biasa-biasa saja. Ini adalah rahasia kuno yang legendaris. Orang luar sama sekali tidak bisa mendekati tempat ini. Bahkan monster dari padang salju pun tidak perlu ditakuti. Karena kita masih punya Ratu Elf sebagai saksi. Bagaimana monster-monster itu bisa dibandingkan dengan ratu kita? Kate si barbar tiba di sini. Kate merasa seperti ada sesuatu di sini. Samar-samar. Saat tidak tahu harus pergi kemana selanjutnya. Dia menemukan seekor elf. Ini benar-benar elf. Begitu bicara dunia fantasi pasti teringat keberadaan mereka. Baru saja keluar sudah bertemu elf. Sangat beruntung. Dulu berusaha keras untuk bertahan hidup memang benar. Gadis elf kecil ini kebetulan tersesat. Kate melambaikan tangan menyapanya hai. Ini membuat elf wanita itu sangat ketakutan. Seketika berbusa di mulut dan pingsan di tanah. Kate buru-buru maju dan mengangkatnya. Belum sempat bicara kenapa dia sudah pingsan. Sekarang apakah sebaiknya membawa anak ini kembali ke desa? Meskipun elf dalam setiap cerita mitos sangat berbeda. Tapi pada dasarnya mereka adalah ras yang lembut.
Jika mengembalikan anak yang pingsan ini, mungkin akan dianggap tamu terhormat. Ini adalah perasaan disambut hangat oleh orang lain. Sangat dinantikan. Para elf berteriak manusia datang. Mereka semua mengambil senjata dan mulai melawan. Semua bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Kenapa bisa menembus penghalang? Seorang elf wanita di samping menangis berteriak, anakku. Tetua pun tidak percaya. Bagaimana manusia bisa sampai ke tempat ini? Padahal di luar ada penghalang. Bagaimana dia bisa masuk? Saat itu dia juga menerima kabar bahwa penghalang retak. Cepat laporkan kepada Yang Mulia Ratu. Tapi dia sedang melakukan pengintaian di sekitar. Kate menjelaskan bahwa dia bukan musuh. Para elf seolah tidak mendengar. Jika kau tidak berencana mengembalikan anak itu, akan kami bunuh kau, tetua. Tidak disangka posisi mereka terbongkar secepat ini. Ini adalah penghalang yang dibentuk oleh rahasia kuno. Cara biasa sama sekali tidak bisa menembusnya. Karena orang ini bisa masuk. Itu berarti pihak manusia sudah siap untuk menyerang. Kapan sebenarnya mereka ketahuan? Kate berpikir apakah dia dianggap sebagai penculik. Dia harus meluruskan kesalahpahaman dulu. Jadi dia menyuruh gadis kecil itu kembali dulu. Gadis itu yang baru saja sadar hanya melirik Kate. Seketika menangis dan lari. Kate berpikir apakah wajahku semengerikan itu. Dulu dia merasa wajah ini bisa dibilang nomor satu di padang salju. Bagaimanapun juga setidaknya kembalikan anak itu kepada mereka. Para elf yang telah mendapatkan sandera segera melancarkan serangan terhadap Kate. Kate berpikir, apakah mereka tidak mengerti apa yang kukatakan? Elf-elf ini sepertinya lebih sulit dipahami daripada barbar. Sejak dahulu kala, elf yang ada dalam mitos seharusnya adalah pencinta damai. Ras yang baik dan lembut. Namun elf yang sesungguhnya justru penuh dengan kebiadaban dan kekerasan. Bagaimanapun mereka hidup di tengah alam. Alam adalah tentang yang kuat memangsa yang lemah dan yang terkuat bertahan hidup. Jadi wajar saja mereka seperti ini. Tak terhitung pedang yang mengenai Kate terpental semua. Dia menyatukan kedua tangan dan mengeluarkan gelombang energi. Terdengar suara boom keras. Pohon-pohon di sekitar terlempar oleh gelombang energi. Bahkan para elf pun tergulung oleh gelombang energi. Tetua tidak percaya dengan semua yang ada di hadapannya. Kate kembali menjelaskan bahwa dia bukan musuh. Dia sebenarnya ingin sedikit menyesuaikan kekuatannya. Tapi hasilnya tetap gagal. Sebuah panah roket melesat ke arah sini. Seorang wanita berambut pirang muncul di sini. Dia adalah ratu dari suku Yezi. Marcelia Hasana Chalousia. Tetua memberitahunya bahwa ada penyusup menyerang kita. Meski sudah sampai sini kita tetap tidak aman. Kate menggaruk-garuk kepalanya. Semoga kalian mau mendengarkan saya bicara dulu. Tetua elf tidak percaya serangan ratu barusan. Bagaimana mungkin lawannya tidak terluka sedikit pun? Tidak kusangka orang sekuat dirimu. Ternyata juga mengincar kelompok elf. Kalian ini benar-benar tidak bisa dihilangkan. Aku adalah ratu dari klan Karma. Manusia, kau harus membayar atas pelanggaranmu. Di tempat ini, Kate berpikir, apakah ada hambatan bahasa dengan lawan? Tidak bisa berkomunikasi. Padahal jelas-jelas berbicara bahasa yang sama. Atau hubungan antara manusia dan elf. Sudah seburuk ini. Jadi tidak ada pilihan lain. Di padang salju dia sebenarnya belajar banyak hal. Misalnya jika ingin orang lain patuh harus mengalahkan mereka. Saat pedang sihir Ratu Elf melesat, Kate melayangkan tinju. Pukulan ini terlalu kuat. Angin puyuh langsung menghancurkan pedang sihir itu. Sisa kekuatannya langsung menuju Ratu Elf. Sekalian menjatuhkannya ke tanah. Kate baru sadar dia mungkin terlalu kuat. Ratu Elf juga baru menyadari. Kekuatan barbarian kemungkinan besar di atas super. Orang sekuat ini ternyata ada di sini. Jadi dia memerintahkan semua anggota klannya untuk segera pergi dari sini. Aku akui kekuatan kita sangat jauh berbeda. Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Kate menjelaskan lagi ingin berkomunikasi. Tapi lawan seolah tidak mendengar. Ratu Elf mengaktifkan sihir pemanggil. Seekor banteng api muncul di depan mata. Kate pertama kali melihat sihir pemanggil. Ini adalah spesies yang belum pernah dilihatnya di padang salju. Sudah bosan melihat monster-monster berpenampilan aneh dan menakutkan. Spesies di depannya sama sekali berbeda dari monster-monster itu. Tubuhnya juga memiliki api yang membara. Ini baru pemandangan yang harusnya dilihat di dunia lain. Ratu Elf memerintahkan roh api tingkat tinggi untuk membunuh si pengeluh. Roh api mengeluh. Kalau tahu aku tidak akan membuat kontrak denganmu. Benar-benar banyak masalah. Kaki pie roh api tingkat tinggi. Mengandung darah purba dan api murni. Semakin kuat elf semakin besar harga dirinya. Hanya untuk memanggilnya saja membutuhkan banyak energi. Sebelumnya dengan bantuan kekurangan lainnya. Dia membuat kontrak dengannya. Hanya saja tidak menyangka akan memanggilnya dengan cara ini. Ratu Elf mendesak roh api untuk memenuhi kontrak. Dia melirik si barbar. Dan merasa ada yang tidak beres. Apakah orang ini benar-benar manusia? Hanya manusia rendahan berani menyerbu rumah elf. Dia lalu menyerbu ke arah barbarian. Tak disangka barbarian mencengkeram tanduk banteng dengan satu tangan. Aku sering berburu binatang buas sepertimu. Jadi kali ini aku tidak akan menahan diri. Kate memukul kepala banteng itu. Terdengar ledakan dan roh api tingkat tinggi itu meledak. Ratu Elf terkejut.
Siapa sebenarnya barbarian ini? Benar-benar tidak masuk akal. Jadi dia berlutut di tanah. Memohon barbarian melepaskan klannya. Kate baru menjelaskan aku bukan musuh kalian. Ratu Elf juga tidak mengerti apa yang terjadi. Setelah beberapa kali kerumitan, Kate akhirnya dengan Ratu Elf melakukan komunikasi normal. Akhirnya kesalahpahaman di antara mereka juga terurai. Dia meminta maaf kepada Kate karena terlalu gegabah, menganggap musuh sang penolong yang mengembalikan anak-anak. Kate berkata, bisa mengerti karena manusia mereka terpaksa mencari tempat tinggal lagi. Tapi setidaknya dengarkan perkataanku dengan serius. Ratu Elf masih curiga. Kate dikirim oleh manusia untuk memburu mereka. Kate menjelaskan, ini pertama kalinya dia melihat elf. Lagi pula garis darah putih tidak memiliki keberadaan elf. Ratu Jinling langsung tahu. Kate adalah pria liar berambut abu-abu. Dia mengira manusia sama sekali tidak bisa bertahan hidup di padang salju. Ratu Jinling bertanya, apakah ada keberadaan kuat lainnya di padang salju putih? Ada, katanya ada. Hanya saja kemungkinan besar mereka tidak akan keluar. Karena padang salju putih memiliki semacam larangan. Bahkan keberadaan seperti ular piton raksasa tidak bisa melanggarnya. Kate melalui misi sistem terbebas dari persaingan ini. Alasan lainnya tidak diketahui. Kondisinya sendiri harusnya dianggap pengecualian. Dia bertanya lagi bagaimana kondisi Summon Beast tadi. Kurasa dia pasti sudah hancur. Ratu Elf menjelaskan bahwa Summon Beast itu adalah roh. Jika mati di sini mereka akan dikirim kembali ke batas. Karena ini kesalahan bangsaku. Tanyakan pada Kate apa kompensasi yang dia inginkan. Aku bisa mengabulkan permintaanmu apapun itu. Kate sangat tertarik dengan Summon Beast. Dia bertanya apakah dia bisa menandatangani kontrak dengan roh binatang. Tapi ini sepertinya tidak mungkin. Konon hanya elf yang suci dan alami yang bisa menandatangani kontrak dengan roh. Jika kamu benar-benar ingin menandatangani kontrak, kamu bisa pergi ke Saglaro. Itu adalah tempat Dewa Elf berada. Tempat suci bagi semua elf. Mungkin kamu bisa menemukan caranya. Seharusnya tidak diizinkan masuk. Tapi dengan rekomendasiku mungkin saja. Saglaro, tempat suci para elf, adalah tempat yang diimpikan oleh semua orang yang ingin meneliti elf. Karena membiarkan manusia masuk ke sana adalah hal yang berbahaya. Ditambah lagi para elf menganggap tempat suci itu lebih berharga daripada nyawa mereka. Jadi biasanya, mereka tidak akan memberitahu lokasi tempat suci kepada ras lain. Namun Ratu Elf memilih untuk mempercayai orang ini. Dia memberikan simbol sukunya kepada Kate. Begitu sampai di sana, Dewa Elf akan mengujimu. Aku yakin kamu pasti akan berhasil. Semoga beruntung. Aku adalah ratu dari klan Yezhi. Namaku Marcelia Hasana Karusia. Aku Kate, seorang barbar. Setelah meninggalkan desa elf, Kate berlari kencang. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan prajurit di perbatasan kerajaan tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Mereka hanya melihat bayangan seseorang datang ke arah sini. Beritahu prajurit lain untuk membunyikan alarm. Setelah kepulan asap, Kate, pria itu tiba di gerbang kota. Kalian adalah penjagakan. Senang bertemu dengan kalian. Beberapa prajurit ketakutan dan langsung mencabut pedang mereka. Suara keras tadi dilakukan oleh orang ini. Rambut abu-abu ditambah bekas luka di dada. Jangan-jangan kau adalah barbar abu-abu. Lalu mereka memperingatkan Kate untuk tidak mendekat. Tolong tenanglah sebentar. Aku tidak memiliki permusuhan terhadap kalian. Aku ingin pergi ke dalam wilayah kalian. Setelah itu Kate dibawa masuk. Ditanya secara pribadi jika memungkinkan aku ingin tinggal di kota ini sebentar. Belum kupikirkan berapa lama tepatnya. Prajurit itu mengatakan perlu mengonfirmasi identitas Kate. Dia sama sekali tidak punya benda semacam itu. Namun dia teringat surat dari Milena sebelumnya. Jadi dia mengeluarkan jimat untuk membuktikan identitasnya. Ini adalah lambang keluarga Akasha. Didapatkan dari anggota keluarga Akasha. Keluarga Akasha adalah keluarga pedagang di kerajaan. Sekaligus keluarga yang beberapa tahun lalu berhasil melewati dataran salju. Bakasha. Keluarga ini juga terbilang keluarga yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Terutama setelah kepala keluarga mengambil alih beberapa tahun lalu. Kekuatan keluarga meningkat drastis. Lambang keluarga ini terlihat asli. Tapi masih tidak bisa mengonfirmasi identitasmu. Bukan berarti tidak ada gunanya. Kami bisa mengizinkanmu masuk kota. Tapi perlu memastikan apakah kau berbahaya. Ada beberapa orang lain yang identitasnya tidak diketahui sepertimu. Kalian harus membentuk tim dan menyerbu Dungeon. Kate merasa cukup menarik. Dia langsung setuju. Ada satu syarat lagi, yaitu setelah menyerbu Dungeon, kau harus menceritakan seluruh prosesnya. Kate juga menyadari. Ini adalah upaya agar semua orang saling mengawasi. Lalu menemukan orang yang mencurigakan di antara mereka. Para penjaga juga baru pertama kali melihat barbar. Mereka mengira barbar adalah ras yang tidak berpengetahuan. Malam sebelum penyerbuan Dungeon. Meskipun terpaksa karena aturan wilayah. Tapi harus bersama dengan sekelompok orang yang masih hijau ini ke dalam Dungeon. Sungguh pertemuan yang menarik. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Paladin Alessandro. Paman, kau suka sekali mencari masalah. Apa karena kau ditipu orang lain, sehingga bisa melampiaskan amarah pada kami semua? Orang ini adalah pencuri Kasanhak.
Hanya pencuri rendahan berani menghina paladin sepertiku. Keduanya mencabut senjata. Kelihatannya mereka akan berkelahi. Seseorang di samping menyela keduanya. Dia berpikir, bisakah aku benar-benar menyerbu Dungeon bersama mereka? Dia adalah pendeta Hayas. Menyerbu Dungeon setidaknya butuh 4 orang. Seharusnya masih ada 1 orang lagi. Saat itu terdengar juga suara ketukan pintu. Anggota terakhir kalian sudah tiba. Kate hanya membungkuk dan masuk ke ruangan. Dia tidak melakukan apa-apa tapi sudah mengejutkan beberapa orang. Kalian adalah rekan timku. Apakah makhluk sebesar itu benar-benar manusia? Aura opresif ini membuat mereka merasa sangat tertekan. Kate kembali menyapa mereka. Senang bertemu kalian. Penjaga langsung pergi. Selanjutnya kalian urus sendiri. Pertama mari kita memperkenalkan diri. Saya adalah Barbar Kate. Pencuri Kasanhak. Paladin Alessandro. Mendengar Paladin, Kate bertanya dengan antusias apakah dia bisa menggunakan sihir suci. Alessandro menjelaskan secara teori bisa. Hanya saja tubuhnya khusus dan tidak bisa beradaptasi. Terakhir adalah pendeta yang melayani dewa kebohongan dan penipuan. Hayas Kate tidak mengerti karena dia pendeta. Kenapa identitasnya tidak bisa dikonfirmasi? Karena yang dia yakini adalah kebohongan. Dewa kebohongan dan penipuan. Tuan Charosia. Jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebohongan dan penipuan, itu akan merusak reputasinya. Setelah ini, para prajurit memimpin mereka ke pintu masuk Dungeon. Dungeon ini memiliki 3 lantai. Monster di dalamnya semuanya adalah raja. Kalian harus membersihkan Dungeon dan mengembalikan kepercayaan. Beberapa orang untuk membuktikan identitas mereka. Mulai menyerbu Dungeon. Sebelum masuk pertama harus memastikan tugas masing-masing. Barbar Kate dan Paladin bertanggung jawab untuk menyerbu. Pencuri bertanggung jawab memecahkan jebakan atau menyerang diam-diam. Pendeta akan melindungi di belakang. Setelah mereka semua berdiskusi, beberapa orang pun masuk ke Dungeon. Di dalamnya sangat gelap. Tidak bisa melihat jari sendiri. Di sekeliling juga sepertinya tidak ada jebakan. Terlihat terlalu biasa-biasa saja. Seringkali yang seperti ini justru yang paling berbahaya. Mereka menemukan tengkorak di tanah. Karena di dalam Dungeon ada raja. Mungkin jika berjalan maju lagi, dia akan menyerang semua orang. Si pencuri menebak. Ketua tim keamanan itu pasti sudah tahu segalanya tentang Dungeon ini. Ini sama sekali bukan untuk mengkonfirmasi identitas, tapi ingin tanpa kesulitan menyingkirkan kami para orang asing ini. Ini bukan tengkorak biasa. Bahkan jika memotong anggota tubuhnya, dia tetap bisa berfungsi normal. Ditambah lagi seluruh tubuhnya terbuat dari tulang. Jadi kekuatan pertahanannya juga sangat kuat. Dungeon kali ini jauh lebih sulit ditaklukkan daripada yang kita bayangkan. Si pencuri memerintahkan pendeta untuk bersiap. Paman Paladin serbaguna angkat perisainya dulu. Dan Kate juga bersiap untuk bertarung. Serang saat monster menunjukkan kelemahannya. Karena merusak anggota tubuhnya tidak berguna. Maka bidiklah dahinya. Tengkorak di tanah benar-benar bangkit. Paladin mengangkat perisainya. Tis juga mengaktifkan sihir pelindung. Si pencuri juga bersiap di garis depan. Semua orang sudah siap bertempur. Tepat saat tengkorak itu menyerang, Kate menampar tengkorak itu hingga hancur berkeping-keping. Dia sendiri terkejut tidak tahu apa yang terjadi. 3 rekan timnya bahkan terkejut sampai melongo. Kapten, kamu benar. Membidik kepala tengkorak memang membuatnya tidak bergerak. Tentu saja si pencuri tidak bermaksud serangan sebrutal ini. Monster tengkorak adalah makhluk hidup yang terbuat dari tulang. Tulang itu sendiri adalah zat yang sangat keras. Bahkan seorang satria berpengalaman sulit mengalahkannya dengan satu serangan tanpa menggunakan jurus rahasia. Apalagi monster tengkorak ini juga mendapat dukungan dari Dungeon. Oleh karena itu cara terbaik untuk mengatasinya adalah terus menyerang kepalanya, agar dia tidak bisa bergerak. Tapi secara teori, menghancurkan kepalanya sepenuhnya tidaklah mudah. Meski tahu orang ini sangat kuat, tidak menyangka sekuat ini. Apakah dia benar-benar manusia? Selanjutnya beberapa orang itu terus berjalan maju. Di depan mereka menemukan satu monster tengkorak lagi. Hal ini tampaknya tidak sederhana. Saat itu Kate ingin melawan monster tengkorak sendirian. Karena ada satu hal yang ingin dikonfirmasi. Beberapa orang tidak punya alasan untuk menolak. Mereka tidak tahu apa yang barbar itu ingin konfirmasi. Kate sebenarnya cukup penasaran. Bagaimana sebenarnya monster tengkorak itu beroperasi? Saat monster tengkorak menyerang lebih dulu, Kate menjepit pedangnya dengan 2 jari. Lalu mematahkan pedangnya. Sekarang apa yang akan dia lakukan? Monster tengkorak itu menyerbu lagi dengan pedang patah itu. Kali ini Kate mencengkeram tangannya yang memegang pedang. Langsung meremukkannya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Tengkorak itu juga terdiam sesaat dengan ekspresi bingung. Tapi dia mengambil pedang patah itu dengan tangan lainnya. Kate terkejut bahwa tengkorak itu bisa berganti tangan. Saat menyerbu lagi, dia mematahkan tangan yang lainnya. Tengkorak yang sudah mantap berdiri, menusuk dengan tulang patah sebagai pengganti pedang. Sepertinya tengkorak ini juga cukup cerdas. Pendeta sampai menutup mulut melihat adegan ini. Ksatria dan pencuri sama-sama ketakutan. Apakah orang ini benar-benar seorang barbar? Kesimpulan Kate adalah, bahkan jika monster tengkorak itu hanya tersisa kepala, ia akan tetap bergerak.
Sikap ketiga orang yang melihat adegan ini langsung berubah. Selanjutnya mereka mulai maju lagi. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di lantai 2. Pencuri itu menyarankan agar mereka istirahat dulu. Kate juga mengatakan memang seharusnya istirahat. Barulah mereka duduk dengan santai. Kate berkata, ia punya pertanyaan tentang Dungeon. Begitu dekat dengan wilayah. Bagaimana jika monster Dungeon keluar? Pendeta bilang monster Dungeon tidak akan keluar sembarangan. Tentu saja ada pengecualian. Tapi biasanya akan dikonfirmasi dulu lalu ditangani. Dungeon terbentuk secara alami. Terkadang muncul dalam bentuk gua. Dan ada kalanya itu adalah dia. Sebagian besar Dungeon akan muncul di daerah padat penduduk. Maka dari itu ada Dungeon di sini. Setelah Dungeon muncul, seseorang akan mengonfirmasi tingkat bahayanya. Lalu akan mengirim orang luar. Seperti tentara bayaran atau penjaga untuk menanganinya. Umumnya tidak akan terjadi apa-apa pada wilayah itu. Ditambah lagi Dungeon juga berjarak tertentu dari wilayah. Kate bertanya dengan penuh harap. Seharusnya ada hadiah setelah menaklukkan Dungeon kan? Biasanya hadiah ada di lantai terakhir. Misalnya setelah mengalahkan bos akan muncul berbagai hadiah. Dungeon seperti kita ini seharusnya punya hadiah yang sangat berharga. Kate bertanya-tanya siapa yang menciptakan Dungeon-Dungeon ini. Pendeta yang mendengarnya pun jadi bingung. Dungeon terbentuk secara alami. Bagaimana mungkin ada yang menciptakan? Tidakkah kalian merasa sangat mencurigakan? Dungeon biasanya muncul di puncak daerah padat penduduk. Maksudku tujuan munculnya itu adalah agar semua orang menaklukkannya. Sebagian besar orang akan tertarik oleh hadiah Dungeon. Daripada dibilang terbentuk secara alami. Lebih tepatnya seperti merasakan keramaian di sekitarnya. Ini adalah hal yang belum pernah ia pikirkan secara mendalam. Pencuri itu juga sama sekali tidak pernah memikirkan hal semacam ini. Bahkan tidak ada keraguan sama sekali. Karena semua orang menganggap ini adalah fenomena yang wajar. Seorang barbar. Kok malah berdiskusi mendalam tentang masalah seperti ini dengan kami? Seharusnya barbar itu adalah makhluk yang kasar. Mereka kejam dan tak berperasaan. Tanpa darah dan air mata itu adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Orang di depan mata ini. Apakah benar-benar barbar biasa? Kate mengingatkan semua orang bahwa sudah waktunya berangkat. Mereka melihat sebuah peti harta karun lagi. Sepertinya, peti harta karun ini adalah salah satu hadiah dari Dungeon. Setelah dibuka isinya bisa diambil. Meskipun pencuri itu sangat ingin membukanya. Dan mendapatkan isinya. Tapi, setidaknya harus mencapai level yang bisa membuka peti harta karun. Pencuri yang benar-benar punya kekuatan. Juga tidak akan masuk Dungeon semacam ini. Menghadapi situasi ini hanya bisa menyerah pada peti harta karun ini. Lalu si barbar menyuruh pencuri untuk membuka peti harta karun ini. Itu peti harta karun dan kamu adalah pencuri. Pernyataan ini sepenuhnya masuk akal. Kate menatap pencuri itu dengan ekspresi penuh harap. Sudah waktunya menunjukkan keahlian pencuri. Meskipun begitu, jika dia benar-benar bisa membuka peti harta karun sesuka hati, tak akan di sini juga. Pencuri kecil tak diakui seperti diriku. Mana mungkin punya teknik buka peti sempurna. Tapi sekarang tak bisa langsung bilang. Karena si barbarian sangat antusias. Jika mengecewakannya, mungkin terjadi hal buruk. Maka si pencuri memutuskan untuk coba nekat. Kate juga mendekat mengamati saksama. Si pencuri merasa jika gagal tamatlah riwayatnya. Harus teringat saat melakukan pekerjaan serabutan. Teknik para senior yang pernah kulihat. Sekarang meski mempertaruhkan segalanya harus mengingatnya. Setelah pergulatan batin, si pencuri akhirnya membuka peti harta. Dulu ku dengar. Hanya pencuri berpengalaman yang bisa membukanya. Tak menyangka hari ini bisa kulihat sendiri. Kau luar biasa. Kate juga memuji hebat sekali. Hanya dia sendiri yang tahu. Padahal ini mustahil. Tapi sekarang situasi apa ini? Seperti yang semua lihat ini memang berhasil. Jadi aku juga bisa melakukannya. Dulu aku selalu bilang hidup sekuat tenaga. Saat kukira aku tak bisa. Entah bagaimana aku bisa lagi. Jadi apakah dulu aku benar-benar berusaha hidup? Si pencuri tenggelam dalam perenungan. Uang di dalamnya. Mungkin cukup untuk keluarga biasa. Pengeluaran mewah selama sebulan. Kate meminta si pencuri menyimpan uang itu. Dia melihat begitu banyak uang dalam sekejap. Belum sempat bereaksi. Lalu mereka menemukan 4 monster tengkorak. Kate mengusulkan dia sendiri mengurus 3 tengkorak. Dan 1 tengkorak sisanya mereka bertiga. Akhirnya pertarungan dimulai. Beberapa tengkorak menyerbu dengan ganas. Bagaimanapun juga, monster tengkorak ini menjijikan. Si pencuri dan ksatria, serta pendeta sedang berjuang keras. Kate sendirian berhasil menangkap beberapa tengkorak. Ini pemandangan pertarungan langka. Jangan halangi mereka. Paladin di depan menahan serangan. Si pencuri menyerang dari samping untuk hasilkan damage. Pendeta memberikan buff dari belakang. Kate juga baru pertama melihat kerja sama tim. Lagi pula sudah selesai. Bisa menikmati pemandangan ini. Ketiga orang itu menyadari situasi ini. Mereka merasa barbarian itu menguji semua orang. Beberapa orang yang sudah mengerahkan seluruh kekuatan terkejut. Monster tengkorak. Tak boleh membuatnya berpikir kita tak berguna. Ketiganya seperti kesetanan ingin membunuh tengkorak. Kate melihat dari gaya bertarung ketiganya.
Manusia yang kutemui di padang salju sebelumnya juga bisa dibilang kuat. Lantai 3 bawah tanah juga penuh monster tengkorak. Meskipun jumlahnya bertambah, dengan bantuan Kate tak terlalu sulit. Akhirnya mereka sampai di terdalam Dungeon. Bos di sini adalah ksatria tengkorak. Tak menyangka akan muncul bos seperti ini. Kate bertanya apakah tengkorak ini sangat kuat. Kekuatannya sangat berbeda. Introspeksi. Ksatria tengkorak bisa menggunakan pedang dan perisai dengan lincah. Jika ingin mengalahkannya, setidaknya harus ksatria selevel. Ini sudah melampaui kemampuan kita semua. Khawatir jika kita tidak melenyapkannya. Apa yang akan terjadi saat kembali? Dalam situasi ini wilayah akan melakukan pemeriksaan. Jika situasinya memang benar, tidak akan menuntut tanggung jawab kita. Meskipun logis, tapi si barbarian tetap ingin menghabisinya. Monster tengkorak ini langsung mengeluarkan aura pedang. Pendeta segera menggunakan sihir pertahanan, tapi tetap tidak bisa menahan serangan ini. Maka Paladin pun mengangkat perisai dan menyerang. Tak disangka pukulan santai tengkorak itu sudah mencapai level ini. Benar-benar bukan selevel dengan tengkorak sebelumnya. Bos tengkorak langsung menyerbu. Satu pukulan santai dari Kate langsung menghancurkan bagian bawah tubuhnya. Bos Dungeon tewas di tempat. Ketiga rekan timnya bahkan membelalakan mata. Setelah selesai dia menepuk-nepuk sisa-sisa. Cuma begitu saja. Lagi-lagi sebuah peti harta karun ditemukan di sampingnya. Kasang peti harta karun ini kuserahkan padamu. Si pencuri menjelaskan lebih baik jangan. Peti harta karun level begini biasanya dilengkapi kunci pengaman tingkat tinggi. Dengan kekuatanku sekarang, masih tidak bisa dibuka. Lebih baik kita lupakan hadiahnya dulu. Kat langsung meninju peti itu. Pencuri itu sangat terkejut sampai matanya hampir copot. Karena peti harta karun dihancurkan oleh barbarian. Bahkan kedua rekan timnya ternganga lebar. Tak disangka isinya lumayan banyak. Casan pun mengumpulkan semuanya. Membuka peti harta karun dengan kekerasan seperti ini sungguh belum pernah terdengar. Ngomong-ngomong kalau barbarian bisa membuka peti, kenapa dia masih memintaku membukanya? Lalu mereka keluar dari Dungeon. Menoleh ke belakang Dungeon itu runtuh. Dungeon yang selesai ditaklukkan akan menghilang dengan sendirinya. Sepertinya tidak ada ruang rahasia atau semacamnya di dalamnya. Setelah itu mereka kembali ke gerbang kota. Para penjaga tidak menyangka secepat ini. Dungeon sudah ditaklukkan. Saat mengurus izin masuk dan keluar, mereka ditanyai satu persatu lagi. Apa pendapat mereka tentang Dungeon kali ini? Pendeta Cajas menganggap tidak ada masalah. Penjaga bertanya lagi. Apakah barbarian itu cocok atau tidak untuk tinggal di wilayah ini? Pendeta memalingkan muka seharusnya tidak apa-apa kan? Kata-katanya terlalu ambigu. Sebenarnya intinya bukan pada penaklukan Dungeon, melainkan selama penaklukan itu. Untuk mencari tahu apakah ada orang yang mencurigakan. Pencuri casan berpendapat. Barbarian itu seharusnya tidak akan melakukan hal buruk. Ditelusuri barbarian itu memiliki kekuatan yang hebat, tapi tidak melukai orang lain. Dia memang berbeda dari barbarian lainnya. Akhirnya Kat memberitahu penjaga. Casan adalah pencuri berpengalaman. Kemampuannya membuka peti sangat hebat. Alessandro adalah ksatria suci yang berani. Hias juga berjasa besar. Setiap pertempuran dia selalu memberikan dukungan yang sangat diperlukan. Secara umum, orang-orang yang baru pertama kali bertemu membentuk tim. Bahkan jika berhasil menaklukkan Dungeon, tidak mungkin memberikan penilaian setinggi itu kepada satu sama lain. Akhirnya mereka diizinkan masuk ke wilayah itu. Mengingatkan mereka jika menyebabkan masalah, mereka tetap akan diusir. Ini adalah hadiah penaklukan Dungeon. Bagilah sendiri di antara kalian. Seharusnya penjaga akan mengambil sebagian hadiah. Tapi kali ini tidak usah. Kat mengusulkan untuk membagi hadiah bersama. Ketiganya mengatakan tidak perlu. Kat menjelaskan ini adalah hadiah yang kita dapatkan bersama. Jadi membaginya itu sudah seharusnya. Bagaimana kalau kita pergi ke kedai untuk membicarakan pengalaman menaklukkan Dungeon? Mari kita cari tahu apakah ada kedai di dekat sini. Dengan begitu ketiganya tidak bisa menolak sama sekali. Mereka bertiga berharap barbarian itu segera meninggalkan mereka. Konon, bos monster tengkorak itu tewas dalam satu serangan barbarian. Sebenarnya monster tengkorak juga tergolong monster yang kuat. Ini berarti dia bukan barbarian biasa. Barbarian abu-abu legendaris itu memang tidak sia-sia reputasinya. Penjaga memutuskan untuk bertemu dengan penguasa. Tidak lama kemudian di kamar tuanku penguasa. Dia adalah Raja Balkan. Penjaga melapor kepada Luk Balkan penguasa. Sekarang, seorang barbarian sedang berada di wilayah kita. Penguasa bertanya hanya seorang barbarian. Kenapa datang ke sini? Karena dia sangat kuat. Kekuatannya luar biasa. Bahkan ksatria, monster tengkorak tidak bisa bertahan satu putaran pun di hadapannya. Kekuatan bertarung yang bisa membunuh ksatria tengkorak. Bahkan seorang ksatria penunggang kuda pun. Dia ternyata dengan mudah mengalahkan monster semacam itu. Orang biasanya menggambarkan barbarian dengan kekerasan murni. Kekerasan murni. Barbarian ini kemungkinan besar berada di level kelas atas. Bahkan mungkin lebih kuat. Jika benar begitu ini akan merepotkan. Penguasa memerintahkan penjaga untuk memanggil barbarian itu. Membiarkan orang sekuat ini berkeliaran di wilayah adalah tindakan yang tidak aman.
Jadi harus dilihat langsung, untuk memastikan apakah dia ancaman atau tidak. Jika dipastikan dia adalah ancaman, aku dan para ksatria akan turun tangan sendiri. Penguasa bertanya kepada penjaga bagaimana pendapatnya tentang barbarian ini. Barbarian biasa meskipun kuat tak terbatas, tapi adalah makhluk tanpa kecerdasan, bahkan jika menerima pelatihan pedang langsung dari seorang master. Dia tetaplah orang yang tidak berguna. Mendengar ini, sang penguasa tetap memutuskan untuk menemui barbarian. Di sisi lain, barbarian Kaito sedang makan daging dengan lahap. 3 orang lainnya tertegun melihatnya. Suasana di sini juga sangat menyenangkan. Cepat makanlah kalian. Aku yang traktir kali ini. Ingat kau bilang kau seorang ksatria suci. Bagaimana kau menggunakan kekuatan suci itu? Kau tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Ksatria suci menjelaskan bahwa tubuhnya istimewa. Jadi dia belum membangkitkan kekuatan suci hias. Kau bilang kau menyembah dewa Scalarosia. Apakah ada kuil untuk dewa ini? Pendeta menjelaskan bahwa Scalarosia tidak populer. Yang tidak bisa dia katakan adalah, lagi pula dia adalah dewa kebohongan dan penipuan. Jadi wajar jika dia diasingkan. Pendeta bertanya seberapa kuat Kaito. Jelas kedua orang lain juga ingin tahu. Kaito berkata, dia sendiri tidak yakin level kemampuannya. Seberapa kuat ksatria tengkorak sebelumnya? Monster tengkorak itu sekitar level 2. Dari penampilan Kaito dalam pertarungan sebelumnya, pendeta menganalisis bahwa Kaito telah mencapai level 1. Saat itu, pelayan dengan menyesal memberitahu mereka bahwa toko akan tutup. Kaito bertanya apakah mereka punya rencana selanjutnya. Pendeta dan ksatria suci langsung menjawab tentu saja ada. Pencuri segera menyusul menjawab aku juga ada. Meski sedikit disayangkan, kita harus berpisah di sini. Sampai bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Ketiga orang itu hanya berharap tidak akan bertemu lagi di masa depan. Kembali ke penginapan Kaito akhirnya berbaring di tempat tidur. Ini adalah pertama kalinya sejak datang ke dunia ini. Dia berbaring di tempat tidur. Untungnya ada hadiah dari Dungeon. Jadi akomodasi bukan masalah. Dibandingkan dengan padang salju tempat ini seperti surga. Sejak datang ke padang salju hingga sekarang, dia benar-benar menghabiskan banyak tenaga. Selanjutnya ada banyak hal yang harus dijelajahi. Berpetualang ke Tanah Suci Elf. Ke Mota. Ke ibu kota kerajaan dia tidur sampai keesokan harinya. Penjaga mengetuk pintu membangunkan Kaito. Tuan penguasa ingin bertemu secara pribadi. Pagi-pagi sekali mereka menemukan barbarian. Kaito untuk menemui tuan penguasa. Dia dengan senang hati menyetujui pertemuan ini. Saat Kaito baru memasuki wilayah itu, dia hanya mengamati secara kasar. Sekarang kota ini terlihat cukup makmur. Penampilannya yang melihat ke sana kemari membuat para penjaga merasa canggung. Sebaiknya hindari pandangan si barbarian. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan tuan penguasa. Ketika mereka saling memperkenalkan diri, Kaito berjabat tangan dengan penguasa sebagai bentuk etiket. Penguasa terkejut. Barbarian ini ternyata memberi hormat padanya. Konon barbarian tidak pernah menunduk kepada siapapun. Mereka percaya kekuatan adalah yang utama. Barbarian ini sungguh luar biasa. Setelah Kaito duduk dia melihat sekeliling. Ini dia kota penguasa. Ada gaya abad pertengahan yang kental. Apakah yang di sebelah itu ksatria penjaga? Pernah melihatnya di game pada kehidupan sebelumnya kan? Hari ini aku bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar-benar tampan. Persis seperti yang kubayangkan. Tatapan kagum Kaito. Di mata ksatria itu adalah aura pembunuh. Barbarian itu sedang memancarkan aura pembunuh. Beraninya di siang bolong begini. Menunjukkan aura pembunuh yang begitu kuat. Makhluk bodoh. Kau pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Ksatria penjaga bahkan bersiap menghunus pedangnya. Penguasa angkat bicara. Menginterupsi alasan memanggilmu ke sini. Sangat sederhana. Hanya ingin mengkonfirmasi beberapa hal dari mana kau berasal. Aku berasal dari tempat terdingin di dunia. Tempat yang selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Keduanya terkejut tempat itu hanya memiliki padang salju putih. Artinya dia benar-benar barbarian legendaris itu. Dan sekarang dia ada di dekat sini. Bagaimanapun itu adalah tempat yang menjijikan. Terserah kau mau percaya atau tidak. Selanjutnya pertanyaan lain. Seberapa kuat kau sebenarnya? Sebagai penguasa. Perlu dikonfirmasi. Apakah barbar akan mengancam wilayah? Kau menanyakan pada orang yang salah. Aku sendiri tidak tahu di level mana aku di dunia luar. Manfaatkan kesempatan ini. Maukah kau berlatih dengan pasukan ksatria penjagaku? Sekali. Setelah selesai kau juga akan diberi bayaran. Ini bukan pertarungan hidup atau mati. Kau seharusnya bisa menjaga bataskan. Mendengar akan berlatih tanding dengan ksatria di sampingnya. Kate langsung setuju. Ini bukan ksatria biasa, melainkan ksatria dari dunia fantasi. Yang bisa menggunakan kekuatan misteri dan teknik pamungkas. Sekarang ada kesempatan untuk menyaksikannya sendiri. Cukup membuat penasaran. Wajah Kate yang berpikir membuat mereka berdua terkejut. Benar saja dia barbar. Meskipun tahu sedikit etika. Tapi secara naluriah masih mendambakan pertarungan. Kemudian pertarungan latihan mereka berdua akan segera dimulai. Sang penguasa menyatakan aku harap kalian bertarung untuk bersahabat. Cukup sampai menyentuh.
Ksatria itu dengan percaya diri berkata, merupakan kehormatan bagimu bisa menyaksikan ilmu pedangku. Barbar Kate justru berharap begitu. Ksatria itu mengira barbar itu meremehkannya. Begitu pertarungan dimulai, ia menyerang dengan sekuat tenaga. Biar dia merasakan perbedaan kekuatan kan. Terlihat ksatria itu dengan cepat menusukkan beberapa pedang. Kate terkejut, pedangnya ternyata membelah diri. Awalnya mengira ini ilusi. Tapi sepertinya tidak. Ketiga pedang itu semuanya nyata. Inikah ilmu pedang? Kate dengan santai menghindari ilmu pedang ksatria itu. Ksatria itu bersiap untuk mengakhiri pertarungan latihan ini dengan sekuat tenaga. Tak disangka Kate hanya dengan satu jari menghancurkan pedangnya. Dia belum menyadari apa yang terjadi. Kate meletakkan tangannya di dada ksatria itu. Dengan dorongan ringan dia terlempar keluar. Bahkan zirah di tubuhnya hancur. Padahal itu baru permulaan. Sang penguasa terkejut. Hanya dengan satu serangan menjatuhkan ksatria tingkat atas. Kekuatan ini sungguh keterlaluan. Dengan begitu mudahnya mengalahkan ksatria kelas 1. Monster seperti ini. Bahkan dia adalah ahli tingkat super. Tapi itu hanya perkiraan konservatif. Kekuatan aslinya masih sulit diukur. Barbar dengan kekuatan seperti ini, sangat mungkin akan memengaruhi keseimbangan dunia. Mungkin hanya pedang. Orang suci seperti itu yang bisa menandinginya. Jika orang itu masih di sini, ia pasti mungkin akan tertarik pada orang ini. Saat itu sebuah suara terdengar, kau membicarakan kakek ini. Orang yang datang adalah pendekar pedang suci kerajaan Kain. Apakah ada sesuatu yang menarik terjadi? Cepat ceritakan. Sang penguasa menyambut kedatangan pendekar pedang suci Kain yang agung. Ksatria yang baru saja kalah belum pulih dari lukanya. Sang penguasa datang menanyakan keadaannya. Ksatria itu menjelaskan bahwa beberapa hari lagi pasti akan sembuh. Tak disangka muridku kalah dari seorang barbar. Pendekar pedang suci Kain melihat dada ksatria itu. Oh, ternyata kau tidak terluka. Pendekar pedang suci mendengar dari mulut penguasa bahwa zirahnya hancur lebur. Berdasarkan hal itu saja, tidak aneh jika ia meninggal. Tapi kenyataannya hanya ada lubang di bajunya. Mungkinkah itu karena si barbar sengaja menahan diri? Barbar ini tidak sederhana ya. Tidak hanya bisa mengontrol kekuatan tapi juga punya akal licik. Dia bisa mengalahkanmu dengan mudah. Setidaknya dia sudah setingkat super. Sang penguasa tampak canggung ingin mengatakan sesuatu. Pendekar pedang suci berkata, meskipun kekuatan barbar jauh melampaui orang biasa, tapi aku adalah pendekar pedang suci. Dengan kemampuannya dia tidak akan bisa melukaiku. Barbar itu sepertinya tidak menggunakan teknik pamungkas. Hanya dengan tangan kosong memiliki kekuatan sebesar ini. Normalnya itu tidak mungkin dilakukan. Pantas saja dia barbar dari dataran salju putih. Sang penguasa awalnya juga setengah percaya setengah tidak. Tapi setelah menyaksikannya sendiri, ia harus percaya bahwa itu nyata. Barbar dari dataran salju putih. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Apakah dia benar-benar manusia? Pendekar pedang suci berpikir bahwa barbar itu mungkin ras alien. Jika dia ras alien, dia tidak akan berbelas kasih pada manusia. Tapi, bagaimana makhluk dari dataran salju putih bisa muncul di sini? Memikirkan ini dia tenggelam dalam lamunan. Yang Mulia Kaisar juga benar-benar selalu melakukan hal-hal yang sulit dimengerti. Bagaimanapun kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Apakah orang barbar itu masih di wilayah ini? Bawa aku untuk menghadapinya. Barbarian Kate memenangkan duel melawan ksatria. Sang penguasa memberinya hadiah. Dan berjanji tidak akan mengganggu tindakannya. Kate menginginkan sesuatu untuk membuktikan identitasnya. Penjaga memberitahunya. Carilah seseorang yang terhormat untuk menjaminnya. Atau menjadi tentara bayaran. Kate berpikir menjadi tentara bayaran berarti bisa menerima misi. Memusnahkan monster. Ini adalah sesuatu yang didambakan di dunia fantasi. Jadi dia meminta penjaga untuk menunjukkan jalan mendaftar sebagai tentara bayaran. Tentara bayaran adalah orang-orang yang berkeliling dunia dan menyelesaikan misi. Beberapa orang sangat mengagumi mereka. Namun tentara bayaran sebenarnya adalah mereka yang identitasnya tidak diakui. Tingkat kelas terbawah yang bisa mereka capai. Bahkan tentara bayaran yang cukup kuat. Di lokasi penjelajahan, kematian di kota bawah tanah sering terjadi. Mereka hanyalah korban masyarakat. Jadi, tempat berkumpulnya tentara bayaran penuh dengan kekacauan dan kebisingan. Saat ini tentara bayaran di perkumpulan sedang berkelahi. Di sini campur aduk. Sebuah kekacauan. Mau taruhan. Aku bertaruh pada Huo Xiao yang di kanan. Kalau begitu aku bertaruh pada yang di kiri. Seorang gadis di konter bertanya pada yang lain. Bagaimana menurutmu tentang tentara bayaran baru kali ini? Kurasa tidak ada harapan. Mereka semua orang aneh. Gadis ini bernama Rosa. Pencuri gila yang mengaku ksatria suci. Terlihat cukup normal. Dan ada seorang biksuni yang melayani dewa kebohongan dan penipuan. Gadis-gadis di sini semuanya tidak berguna. Tentara bayaran yang sepanjang hari hanya tahu berkelahi. Seandainya pangeran tampan berkuda putih bisa muncul di depanku. Dengan begitu mungkin aku juga bisa segera keluar dari posisi meja depan. Menuju ke tempat yang lebih tinggi. Saat itu Barbarian Kate tiba di sini. Ini adalah tempat perkumpulan tentara bayaran. Semua mata tertuju pada Kate. Apakah dia orang barbar itu? Kate langsung berkata, aku ingin menjadi tentara bayaran.
Rosa bertanya dengan ragu. Apa alasanmu ingin menjadi tentara bayaran? Tentu saja setelah menjadi tentara bayaran, aku bisa mendapatkan identitas. Syaratnya adalah menjadi tentara bayaran yang diakui. Itu membutuhkan banyak prestasi. Kau yakin tidak masalah? Jika tidak masalah aku akan mendaftarmu. Siapa nama dan berapa usiamu? Namaku Kate. Untuk usia aku tidak tahu. Kemudian Rosa mengurus identitas tentara bayaran untuk Kate. Ini adalah simbol tentara bayaran. Jangan sampai hilang. Ada misi sekarang. Aku sudah tidak sabar. Rosa memberi Kate misi yang bisa dia lakukan saat ini. Ada beberapa misi seperti membersihkan ruang bawah tanah, membersihkan selokan, membersihkan jalan, misi patroli malam dan sejenisnya. Karena levelmu saat ini masih orang biasa. Rosa juga mendengar bahwa orang barbar memiliki harga diri yang sangat kuat. Dia tidak akan tiba-tiba mengamuk dan menyerangkukan. Haruskah aku memanggil bantuan sekarang? Setelah mengumpulkan cukup banyak misi, kau bisa mengambil misi yang lebih tinggi. Kate memilih misi mengumpulkan ramuan. Lagi pula hanya misi tingkat ini yang bisa diambil. Yang mengejutkan tidak terjadi apa-apa. Ini adalah gambar ramuan yang harus dipetik. Setelah Kate pergi, staf meja depan lain baru berani mendekat untuk berbicara. Ini adalah ramuan yang bisa menyembuhkan luka. Sebelum mengumpulkan ramuan, Kate juga memakai tabir surya. Sinar ultraviolet di dunia ini berbahaya bagi manusia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi Kate. 1 jam kemudian di perkumpulan tentara bayaran, Kate membawa kembali setumpuk besar ramuan. Rosa berpikir dalam hati. Jangan-jangan orang barbar itu membongkar seluruh ladang ramuan. Kualitas ramuan-ramuan ini sangat bagus. Sebagian besar tentara bayaran tidak tahu nilai ramuan. Jadi seringkali kualitasnya menurun. Kate dengan percaya diri menyatakan, sebenarnya aku orang yang cukup teliti. Rosa memberi Kate hadiah misi berupa 1 koin perak. Meskipun bayaran ini hanya cukup untuk membeli makanan termurah. Ini adalah uang yang didapat dari keringat. Mau tak mau sedikit membuat kita berpikir. Kate masih berpikir, apa yang selanjutnya harus dia ambil? Rosa juga terkejut. Barbarian tidak merasa tidak puas dengan upahnya. Kenapa dia malah menunjukkan ekspresi bahagia? Kate mengusulkan untuk mengambil lebih banyak misi. Kenapa tidak ada satupun tentara bayaran yang normal kali ini? Pilihan Kate berikutnya adalah membersihkan ruang bawah tanah atau. Setelah pertama kali mencari ramuan di gudang, dia selalu memilih misi membersihkan. Apakah barbarian sangat suka bersih-bersih? Tidak berani bertanya alasannya, jadi sebaiknya dia diberi tugas. Dia tiba di gudang yang perlu dibersihkan. Pihak sana ketakutan saat melihat barbarian. Membersihkan gudang tidak sulit. Hanya memindahkan beberapa barang yang berantakan. Sebelumnya juga pernah mengambil misi membersihkan jalan. Singkatnya hanya menyapu lantai dengan sapu. Meskipun awalnya sulit mengendalikan tenaga, tapi nanti akan terbiasa dan mahir. Saat ini Master Pedang Cain sedang mengawasi barbarian. Ada apa dengan orang ini? Meskipun memiliki kekuatan seperti ini, dia melakukan hal semacam ini. Asal dia bertekad, dia bisa memengaruhi seluruh kerajaan. Dengan kemampuannya dia seharusnya dihormati dimanapun. Tapi dia malah melakukan pekerjaan bersih-bersih seperti ini. Untuk menghabiskan waktu. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan antusiasme yang tinggi. Kenapa dia melakukan ini? Setelah seharian bekerja keras, upahnya adalah 15 koin perak. Dengan senang hati memberitahu Rosa bahwa dia akan datang lagi besok. Hari kedua kehidupan tentara bayaran si barbarian. Hanya berjalan di jalan sudah membuat orang ketakutan. Saat gadis kecil itu berbelanja, dia menemukan sebuah perpustakaan. Penjaga toko tanpa sadar melayani pelanggan masuk. Kemunculan barbarian mengejutkannya. Bisakah aku membaca buku? Kemudian Kate mulai membaca buku di sini. Meskipun Cain tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi hanya mendengar suara halaman yang dibalik dia tahu. Barbarian yang disebut bodoh dan tidak berpengetahuan. Ternyata sedang membaca buku. Mungkinkah barbarian di padang salju dan barbarian biasa benar-benar berbeda? Atau hanya dia yang istimewa? Kate melalui buku mengetahui kekaisaran memenangkan perang sebelumnya. Beberapa tahun lalu, Lena melewati akademi untuk mengangkut senjata ke kerajaan. Dari hasilnya, kemenangan itu milik kekaisaran. Kekuatan kekaisaran kini sangat besar. Kerajaan Balkan juga menjadi negara bawahan ayahnya karena kalah perang. Kekaisaran yang mencaplok separuh dunia terus menyerbu negara lain dengan kecepatan kilat. Rupanya tujuan kekaisaran adalah menyatukan dunia. Pengetahuan tentang sejarah berhenti di sini. Sekarang, yang ingin diketahui Kate adalah rasa lain manusia. Buku ini mencatat hal-hal selain manusia. Semua isinya benar-benar ada. Ada gua yang dipenuhi biji. Perkebunan impian Mantamia, kota langit suku alami, dan tanah suci elf yang tidak bisa didekati ras lain, tempat-tempat yang tidak diketahui ras luar. Dikatakan bahwa para penguasa pernah menggunakan segala cara untuk mencari informasi. Pada akhirnya semuanya sia-sia. Namun Kate telah mendapatkan kualifikasi untuk pergi ke elf. Hak ke tanah suci. Yang terpenting di dunia ini, ada juga tempat yang mirip dengan padang salju putih, yaitu alam iblis. Ini adalah tempat yang tidak bisa didekati manusia. Di dalamnya penuh dengan distorsi dan kekerasan.
Ada banyak alam iblis di dunia ini. 5 alam iblis terluas di antaranya. 10.000 biru yang sunyi. Hutan keheningan. Api penyucian tak berujung yang menelan dunia ke dalam jurang kejahatan. Dasar laut dalam yang bisa menjaga napas makhluk primata. Gua dalam sumber tak berpenghuni dan padang salju putih. Di antara 5 alam iblis ini, terdapat banyak monster mengerikan. Namun alam iblis biasanya terletak jauh dari tempat tinggal manusia. Seberapa luas dunia ini? Padang salju putih saja sudah sangat luas. Dan ada tempat-tempat lain seperti padang salju. Namun catatan di sini berakhir sampai di sini. Kemudian Kate mengembalikan buku itu. Dia kembali ke tempat berkumpulnya tentara bayaran. Rosha hari ini ada misi. Sword Saint menyadari barbar ini memang sangat spesial. Sudah tidak sabar ingin bertemu barbar secara resmi. Ini hari kedua dia membuntuti si barbar. Kita hari ini juga menyelesaikan lebih dari 10 misi. Makin banyak misi yang dikerjakan. Penghasilannya juga meningkat pesat. Dengan kecepatan ini, suatu hari nanti pasti diakui sebagai tentara bayaran sejati. Sesosok bayangan menghalangi kita. Jadi kamu yang mengikutiku seharian penuh. Cain terkejut. Ternyata dia ketahuan mengikuti. Ada apa kau mencariku? Padahal dia sudah menyembunyikan jurus rahasianya. Bahkan jika lawannya orang yang punya intuisi tajam, seharusnya tidak mungkin ketahuan. Kita mengira orang itu adalah perampok. Segera menggenggam erat dompetnya. Kau waspada sepenuhnya tapi tak menjawab. Sepertinya dugaanku benar. Keamanan di sini terlihat bagus. Tak disangka masih ada perampok. Cain ingin mengatakan sesuatu tapi tak bisa bicara. Jika dia bilang dirinya Sword Saint, akankah barbar ini percaya? Sudah setua ini masih jadi perampok. Sepertinya ekonomi di sini tidak begitu bagus ya. Menangkapmu kembali seharusnya juga terhitung sebagai hasil kerja yang bagus. Cain tampak bingung. Setelah dipikir-pikir mungkin ini kesempatan bagus. Barbar itu mengira dirinya perampok. Jadi dia bisa bertarung langsung dengannya. Ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatannya dan identitasnya. Juga tidak buruk. Detik berikutnya Cain menyadari orang itu menghilang. Karena kita sudah berada di belakangnya. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap tapi meleset. Wah, kakek kecil ini cepat juga ya. Cain menyadari jika kecepatannya sedikit lebih lambat. Dia akan tertangkap. Jika refleksnya sedikit saja lambat tamatlah dia. Yang lebih mengejutkan daripada itu adalah si barbar sama sekali tidak memiliki fluktuasi jurus rahasia. Hanya dengan tubuh manusia biasa gerakannya bisa secepat itu. Kita juga merasa kakek kecil ini cukup menarik. Sekarang, ini bukan lagi waktunya menguji kekuatan barbar. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Detik berikutnya kita menangkap Cain. Padahal dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi tidak sempat bereaksi. Ini bukan sekadar perasaan tertangkap. Seperti lengannya terjepit batu tubuhnya. Dipaksa diseret. Kekuatannya kenapa begitu besar? Cain jelas tidak bisa melepaskan diri. Jika begitu dia hanya bisa melepaskan semua kekuatannya. Cahaya hijau memancar dari tubuh Cain. Kekuatan ini melepaskan diri dari tangan kita. Melihat cahaya yang keluar dari tangannya. Para perampok belakangan ini punya banyak teknik. Hanya pendekar pedang kelas 1 yang telah mencapai alam tinggi. Yang bisa menggunakan mana untuk mengaliri bunga. Barusan dia membungkus tubuhnya dengan mana. Kita tidak mengerti kenapa orang sekuat itu menjadi perampok. Barusan, Sword Saint Cain secara refleks mengubah mana menjadi kawat gergaji. Mana yang telah diubah menjadi kawat gergaji. Bahkan bisa merobek baja keras. Daging manusia yang bersentuhan dengan mananya. Seharusnya langsung hancur berkeping-keping. Tapi orang ini bahkan tidak punya luka di tubuhnya. Ada apa dengan tubuhnya? Dia bahkan bisa menahan mana yang telah diubah menjadi kawat gergaji. Meskipun jurusmu sangat aneh. Sudah waktunya berakhir. Cain bersiap menghunus pedangnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi pedangnya ditahan oleh jari kita. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya tapi tidak bisa menghunus pedangnya. Pemandangan ini menimbulkan badai di hatinya. Di saat genting seperti ini Sword Saint malah tidak bisa menghunus pedangnya. Melihat si barbar akan menyerangnya. Sword Saint yang agung pun hanya bisa sampai di sini ya. Kita menangkap dan menggendong Sword Saint Cain. Inikah perampok dari dunia lain? Si barbar membawa Sword Saint Cain dan mencari penjaga. Langsung membuat penjaga terkejut dan membeku. Mungkinkah si barbar menyerang Sword Saint? Tuan itu benar-benar tidak mengerti. Apa sebenarnya yang terjadi? Barusan aku menangkap perampok begitu saja. Menyerahkannya ke penjaga mungkin bisa dihitung sebagai prestasi tentara bayaran kan? Ini membuat penjaga semakin bingung. Bagaimana menjelaskan pemandangan ini? Sword Saint Cain yang telah mencapai alam superior. Justru ditangkap oleh si barbar. Dan dengan pose yang sangat memalukan. Dia hanya bisa menjelaskan bahwa tuan ini bukan perampok. Rupanya kau kenal penjahat ini ya? Pengawal membungkuk. Menyapa kerajaan Gehante. Sang master pedang Cain yang agung satu-satunya. Saat itu Cain hanya bisa diam. Berpura-pura pingsan. Perampok ini punya pedang. Gelar sehebat master pedang. Tidak mungkin kan? Dia cuma perampok. Dia menyerangku untuk merampas koin peraku. Tidak, dia adalah master pedang. Sama sekali tidak mungkin salah mengenalinya. Mungkinkah kau seorang penyihir yang menyamarkan penampilan? Jika ada yang memiliki
Penyihir tingkat tinggi dengan kekuatan seperti itu. Seharusnya orang yang sama. Dihormati seperti Master Pedang. Mungkinkah? Gelar lain dari Master Pedang adalah perampok. Setelah beberapa kali konfirmasi, mengetahui bahwa orang ini benar-benar Master Pedang, para pengawal akan melaporkan masalah ini kepada bangsawan. Bangsawan terkejut. Master Pedang Kain kalah. Kate dan Master Pedang duduk bersama dalam keheningan yang lama. Aku seharusnya mendengarkanmu menyelesaikan perkataanmu. Master Pedang menjelaskan bahwa itu salahnya karena tidak menjelaskan dengan jelas. Penguasa sudah menduga. Tuan Kain akan menantang barbar berduel. Tapi tidak menyangka akan kalah dari barbar. Meskipun tidak tahu detail internalnya. Tapi yang pasti barbar itu lebih kuat dari Master Pedang. Bahkan orang yang melangkah ke alam Chaze. Kekuatannya juga terbagi dalam tingkatan. Tuan Kain baru saja menjadi Master Pedang. Di antara Chaze dia adalah tingkat terendah. Tapi bagaimanapun juga dia adalah Master Pedang. Sebagai penguasa pedang. Mendapatkan gelar agung Master Pedang. Barbar ini bisa mengalahkan Master Pedang. Ini berarti tidak ada yang bisa mengendalikannya di sini. Bangsawan juga merasa keberadaannya di sini tidak berguna. Setelah mendengarkan kalian, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Aku akan mengosongkan tempat untuk kalian. Silakan kalian berdua berbicara baik-baik. Keduanya pun terdiam lama. Master Pedang Kain merasa sangat malu. Kalah dengan sangat telak. Sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Harga dirinya yang terluka hampir menjadi kain lep usang. Dengan berat hati memperkenalkan diri, aku Master Pedang Kain. Kate masih mengira marganya adalah Master Pedang. Dia akan memberitahu barbar itu bahwa saat mencapai alam Master Pedang, marga manusia tidak lagi berarti. Oh begitu. Apa yang kau gunakan tadi adalah teknik Master Pedang. Kain menunjukkan cahaya hijau. Maksudmu yang ini? Awalnya mengira itu teknik perampok. Tidak terlalu tertarik. Begitu berpikir ini adalah teknik Master Pedang. Merasa cukup menarik. Ini adalah lukisan persembahan raksasa yang misterius. Disebut Aoi, oh ternyata ini disebut Aoi. Bagaimana cara menggunakan benda ini sebenarnya? Kate menatap Kain dengan penuh harap. Bisa dilakukan dengan mengendalikan lukisan persembahan raksasa yang misterius. Apakah misterius itu adalah sihir? Misterius mengacu pada energi misterius. Mengubah ini menjadi Aoi adalah pendekar pedang. Mengubahnya menjadi sihir adalah penyihir. Artinya, penyihir dan pendekar pedang sama-sama bisa menggunakan misterius. Bisakah kau mengajariku teknik ini? Aku sedang berusaha mengumpulkan pengetahuan yang kurang. Melihat tatapan Kate yang penuh kebaikan, juga tidak bisa menolak. Bukankah kekuatanmu lebih kuat? Apa yang bisa kuajarkan padamu? Aku sama sekali tidak mengerti yang kau sebut misterius atau ilmu pedang. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan secara kasar, benar juga. Sebagai master pedang meskipun kalah tapi belum menghunus pedang. Juga bukan kalah kalau mengajari barbar ilmu pedang. Biarkan dia melihat sendiri betapa hebatnya ilmu pedang. Lalu pulihkan harga diri yang hancur. Karena master pedang yang sejatinya menggunakan pedang tidak menggunakan pedangnya. Hanya mengerahkan setengah kekuatannya. Oh begitu. Aku memang merasa kau tadi terlalu lemah. Ternyata karena tidak menggunakan pedang. Benar-benar memang begitu. Tapi juga, dengan kekuatan sekecil itu sudah disebut master pedang. Aku jadi merasa aneh. Mendengar perkataan ini, Kain hanya bisa mengutuk barbar itu dalam hati. Mau tak mau meragukan bisakah dia benar-benar mengalahkannya dengan pedang. Bisakah dia juga memulihkan harga diri yang terpukul. Rasanya akan dipukuli lebih parah. Sebelum terlahir kembali Kate pernah belajar ilmu pedang. Tapi ini adalah ilmu pedang dunia lain. Ilmu pedang ajaib yang bisa menggunakan jurus rahasia misterius. Ini baru ilmu pedang dunia lain yang sebenarnya. Ciri terbesar ilmu pedang ini adalah manifestasi nyata dari ilusi. Apa yang kau lihat saat bertarung dengan muridku? Ternyata ksatria itu adalah muridmu. Muridmu pedangnya tiba-tiba jadi 3. Semuanya adalah serangan asli. Itu adalah manifestasi nyata. Ilmu pedangmu lebih mementingkan teknik dan kontrol daripada kekuatan. Pedang dan jurus rahasia menyatu. Orang yang mengendalikan kekuatan misterius hingga puncaknya adalah pendekar pedang suci. Terus bicara manifestasi ilusi, aku sama sekali tak mengerti. Kain menggunakan jurus rahasianya tunjukkan pada Kate. Dalam sekejap ia melancarkan 5 gelombang pedang. Gelombang pedang itu mengenai dinding. Menyebabkan kerusakan yang lumayan. Ada banyak teknik menciptakan ilusi dengan jurus rahasia. Tapi hanya ilmu pedangku yang bisa mewujudkan ilusi menjadi nyata. Ini adalah teknik misterius. Kate merasa dia juga bisa melakukannya. Omong kosong. Pendekar pedang suci yang mendedikasikan hidupnya pada pedang. Dengan bakat alami dan usaha keras yang mendalam. Ilmu pedang yang susah payah dicapai. Tidak mungkin bisa dipelajari hanya dengan sekali lihat. Sepertinya lebih cepat kalau aku tunjukkan sendiri. Dia segera mengeluarkan kapak yang selalu tergantung di pinggangnya. Dengan ekspresi serius, dia memasang kuda-kuda. Dia juga mengayunkan beberapa bayangan. Kain langsung ternganga melihatnya. Kau hanya mengayunkan dengan cepat mengandalkan kekuatan murni. Tapi juga menghasilkan 5 aliran udara. Terdengar suara boom dan dindingnya jebol. Adegan ini membuat Kain semakin terpana. Bagaimana ilmu pedangku ini? Tadi saat dia mengayunkan kapak memang seperti manifestasi ilusi dan kenyataan.
Tapi itu sebenarnya kekuatan ayunan kapaknya. Dan kecepatannya terlalu tinggi. Hanya terlihat mirip saja. Hampir saja tertipu sendiri. Kau tadi hanya mengayunkan kapak saja. Tidak ada teknik di dalamnya. Tapi hasilnya sama saja. Ilmu pedang itu untuk pertarungan nyata. Asal tidak ada perbedaan besar. Bukankah itu sudah cukup? Kain tahu orang barbar itu benar. Tapi itu melukai harga dirinya. Untuk menunjukkan ilmu pedang yang ekstrim, dia menggunakan satu jurus lagi. Sebuah bayangan muncul dari tubuh Kain. Terdengar suara boom. Tanah langsung ambles membentuk lubang. This is the person who has reached the limit of control of mystery. The physical secretion that can only be made. Apa kau bisa melakukan ini? Cat mendengar itu diam-diam berbalik. Mengayunkan kapaknya lagi. Kecepatannya terlalu tinggi. Seolah-olah menciptakan badai. Badai itu juga berubah menjadi angin topan. Tanah yang semula ambles menjadi lubang yang lebih dalam. Lalu bertanya pada Kain bagaimana ini. Pendekar pedang suci Kain langsung lemas. Ilmu pedang yang diakumulasi seumur hidup. Bagaimana bisa begitu saja? Karena tidak rela dia kelelahan dan berkeringat deras di tempat. Tidak kusangka mentalmu selemah ini. Cat segera menghibur ilmu pedangmu luar biasa. Aku hanya mengayunkan kapak dengan cepat. Itu bukan ilmu pedang sejati. Ilmu pedang yang kau tunjukkan tadi bukan bayangan. Tapi ilmu pedang sejati. Aku tidak bisa mencapai kekuatan misterius sejati. Mendengar hiburan itu, Kain merasa lebih baik benar. Ilmu pedangku sendiri tidak sia-sia. Bisa membuat ilusi menjadi wujud nyata. Hanya aku yang bisa melakukannya di seluruh dunia. Ini bukan karena ada masalah dengan tekniknya. Tapi orang barbar ini gila. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak menggunakan jurus rahasia? Hanya dengan kecepatan bisa membuat bayangan menjadi wujud nyata. Ini sudah tidak bisa disebut manusia. Cat bertanya apakah dia bisa mengajarinya teknik yang sebenarnya. Kain minta maaf tadi aku terlalu emosional. Tapi untuk mempelajari teknik sejati, kau harus belajar menggunakan jurus rahasia dulu. Untuk menggunakan jurus rahasia, kau harus memahami apa itu misteri. Entah itu penyihir pendekar pedang atau penyihir wanita. Jika tidak memahami misteri, tidak akan mencapai tingkat tinggi. Hanya kekuatan suci yang berbeda. Hanya orang yang percaya pada dewa yang bisa melakukannya. Keajaiban mereka adalah kekuatan suci yang diberikan oleh dewa. Tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu. Misteri yaitu seperti artinya. Bagaimana mengendalikan kekuatan misterius di dalam tubuhmu? Kekuatan misterius memutuskan segalanya. Cat pun mengerti. Untuk mengendalikan teknik rahasia, kau harus mendapatkan mana untuk mengendalikannya. Jika kau ingin mendapatkan kekuatan dari dunia lain, kau harus lebih dulu memahami misteri. Misteri terbagi menjadi 5 tahapan. Tahap paling dasarnya adalah menemukan misteri. Tidak semua orang bisa merasakan misteri. Hanya orang berbakat yang bisa merasakannya. Orang-orang menyebut mereka yang bisa merasakan misteri sebagai kelas 3. Berdasarkan kemampuan mengendalikan misteri, terbagi menjadi 5 tingkatan. Kelas 3 adalah tingkatan pertama. Umumnya yaitu kelas 3. Kelas 2 kelas 1. Super dan pahlawan terbagi menjadi 5 jenis ini. Ini hanyalah pembedaan yang dibuat untuk kemudahan. Setiap tingkatan memiliki perbedaan yang besar. Dan batasnya pun tidak begitu jelas. Jadi, kau hanya perlu tahu ada konsep ini. Dimulai dari tahap pertama misteri. Yaitu merasakan misteri. Dengan bantuan Sword Senkenkai mencoba merasakan misteri. Membangkitkan kekuatan baru yang belum pernah dirasakan. Cobalah perluas indramu untuk merasakan angin yang berdesir. Sentuhan tanah. Semua yang bergoyang tertiup angin. Rasakan setiap individu yang bergerak di sekitarmu beberapa saat kemudian. Kaye masih tidak merasakan apa-apa. Dia mengira seorang ahli sepertimu. Seharusnya mudah merasakan hal-hal ini. Meskipun tidak mutlak. Beberapa orang yang tidak memiliki mana tapi sangat kuat. Memiliki kemungkinan tinggi untuk merasakan misteri. Tapi apakah kau pengecualian? Apakah orang-orang dari dataran salju putih punya kekhususan? Tidak ada yang tahu misteri di sekitar Kaye. Kalau begitu hanya ada satu cara lain untuk membangkitkan misteri. Yaitu dengan menyalurkan kekuatan ke dalam tubuhmu. Membuka saluran misteri untukmu. Mendengar teknik rahasia akan disalurkan ke tubuhnya. Ia dengan penuh harap meminta Sword Saint segera melakukannya. Cobalah relaksasikan seluruh tubuhmu. Fokuskan indramu pada tubuhmu sendiri. Dan rasakan mana yang masuk. Kain terkejut ada apa dengan tubuh si barbarian ini. Apakah ini benar-benar tubuh manusia? Ini seperti batu yang keras. Bagaimana sebenarnya otot-otot orang ini terbentuk? Apakah ini benar-benar manusia? Tanpa sadar Sword Saint Kain melamun. Kemudian ia mulai menyalurkan teknik rahasia lagi. Yang penting sekarang adalah membangunkan misteri yang tertidur di dalam dirinya. Ia pikir ini tidak sulit. Faktanya ia tidak bisa menemukan saluran misteri di dalam tubuhnya. Tepatnya ia sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Bahkan jika ia menyalurkan lebih banyak teknik rahasia, ia tetap tidak bisa menyentuhnya. Rasanya seperti di lautan jurang yang tak terbatas. Bahkan ada sensasi bergerak maju di ruang yang penuh tekanan kuat. Setelah mencoba ternyata masih tidak bisa. Apa aku tidak punya bakat? Bukan begitu maksudnya. Teknik rahasia yang tadi kusuntikan ke tubuhmu tidak cukup. Untuk menemukan misteri, kita harus menemukan saluran yang menuju misteri di dalam tubuhmu.
dan membangkitkan kekuatan yang tertidur. Tadi aku tidak bisa menemukan saluran misteri di dalam tubuhmu. Karena tubuhmu sangat berbeda. Untuk menemukan saluran misteri, teknik rahasia harus disalurkan ke dalam tubuh. Tapi tubuhmu sangat dalam dan padat. Tidak bisa sepenuhnya masuk ke dalam tubuhmu. Ini pertama kalinya Kane bertemu. Seseorang yang ototnya saja bisa menghalangi keberadaan teknik rahasia. Mendengar bahkan Sword Saint tidak bisa melakukannya Kai. Mengira ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan misteri. Bukan begitu. Karena aku juga tidak bisa memastikan hal ini. Aku bahkan tidak berani memastikan apakah di dalam tubuhmu benar-benar ada saluran misteri. Aku sarankan kau mencari Sword Saint lain yang memiliki teknik pengendalian teknik rahasia yang lebih baik. Lain 83 Continued. Atau pergi ke Mota. Kane hanya bisa minta maaf karena tidak berdaya. Cukup tahu masih ada harapan. Berkat kau aku belajar banyak. Barbarian yang ditemui Kane sebelumnya sama sekali tidak mendengarkan orang lain. Mereka lebih banyak merampok. Yang mereka inginkan hanyalah anggur dan kekerasan. Akibatnya semua orang takut pada barbarian. Tapi barbarian ini berbeda. Apa kau ingin tetap di kerajaan? Sumpah setia kepada kerajaan seperti yang tertulis. Dengan begitu kau akan mendapatkan posisi dan status yang setara dengan kekuatanmu. Aku tertarik tapi aku menolak. Aku tidak ingin tunduk pada kekuatan apapun. Kerajaan ini asalkan mendapatkan orang barbar ini. Mungkin bisa lepas dari kekuasaan kekaisaran. Kau bisa mendapatkan status bangsawan. Tidakkah kau merasa itu sangat menarik? Aku hanya ingin menikmati permainanku. Bagaimanapun terima kasih aku tak akan melupakan kebaikan ini. Kain. Entah bagaimana pikiran konyol seperti itu bisa muncul. Dia pikir bisa mengendalikan orang barbar untuk sementara. Kenyataannya tidak ada yang bisa melakukan itu. Orang barbar bertindak berdasarkan pemikirannya sendiri. Ras mereka memang bisa berada dalam kelompok. Tapi hanya itu. Dalam hatinya hanya ada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dalam arti tertentu. Dia mungkin lebih merepotkan dari orang barbar lainnya. Keberadaan dunia iblis. Orang barbar dari padang salju putih. Kaisar kekaisaran ternyata ingin menaklukkan dunia iblis. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Pemimpin juga sudah tahu niat kaisar untuk menaklukkan dunia iblis ini. Tapi semua orang yang dikirim untuk menyelidiki semuanya tewas. Kau serius? Tentu saja serius. Apa dia ingin menjadi reinkarnasi kaisar pertama? Itu semua urusan nanti. Dunia bawah sekarang bahkan belum menyatukan wilayah manusia. Tapi cepat atau lambat hari itu akan tiba. Ini juga wilayah kekaisaran. Sangat mungkin akan ada tanda-tanda. Lebih baik tahu lebih awal. Sekarang dunia ini juga menjadi aneh. Kaisar juga setengah gila bikin pusing. Rumor tentang perbedaan pemimpin itu apa benar? Betul iblis-iblis juga mulai bergerak. Siklus kemunculan Dungeon tidak biasa. Meski belum bisa dipastikan. Tapi desas-desusnya monster dunia iblis keluar. Hal-hal yang sedang terjadi sekarang ini. Tidak ada satupun yang baik bagi manusia. Kalau begitu benda paling aneh sudah ada di sini. Setidaknya dia bukan musuh. Lebih dari itu tidak ada yang tahu. Kate yang meninggalkan kota pemimpin berjalan di jalanan. Tak sengaja dia menakuti anak kecil lagi. Sering menakuti semua orang. Apakah karena pakaian yang dia kenakan? Sangat mungkin karena tidak memakai pakaian. Normal rompi kulit binatang memang bagus. Tapi tidak bisa disebut pakaian masyarakat beradab. Jadi semua orang melihatnya seperti orang gila dan tidak mau mendekat. Kate memutuskan untuk membeli pakaian masyarakat beradab. Saat itu Kate tiba di toko pakaian. Aku mau beli baju. Pemilik toko kaget sampai langsung minta maaf. Di toko ini tidak ada baju yang cocok untuk Anda. Ini agak sulit. Beri waktu sebentar kami pasti bisa membuatkannya khusus untuk Anda. Oh begitu ya. Baiklah kutitipkan padamu. Pemilik toko takut jika baju yang dibuat tidak cocok. Apakah orang barbar itu akan membiarkannya pergi? Kate yang menuju tempat berkumpulnya prajurit bayaran. Menemukan sebuah mutiara di tanah. Berkilauan jelas sekali itu permata. Tulangan baja terbakar. Nanti akan kutanyakan di asosiasi prajurit bayaran. Setelah Rosa tiba dia menyerahkannya padanya. Kau tahu ini apa? Ini kutemukan di jalan tadi. Rosa juga melihat bahwa itu bukan mutiara biasa. Permukaannya halus. Sepertinya sudah diasah. Dia menatapnya terlalu lama seolah kehilangan kesadaran. Kate segera membangunkannya. Tadi kau terhipnotis mutiara itu. Rosa juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia juga tidak berani memastikan mutiara ini. Ada aura aneh. Dia bertanya pada Kate apakah ingin melakukan identifikasi. Sudahlah. Aku menyelidikinya sendiri ini juga semacam kesenangan. Jadi dia memulai misi hari ini lagi. Saat malam hari berbaring di tempat tidur. Dia merasa hari ini juga hari yang produktif. Tapi mutiara ini sebenarnya apa ya? Rosa sepertinya terhipnotis setelah melihat ini. Apa ini punya fungsi tertentu? Sebuah suara terdengar cepat kemari. Kate bertanya. Kenapa ada suara dari mutiara ini? Cepat kemari. Suara itu terus bergema di benak Kate. Apa ini menyuruhnya pergi ke suatu tempat? Mutiara. Itu bahkan dengan ramah mengirimkan peta di benaknya. Apa ini sejenis sihir dominasi? Kate akhirnya mengikuti suara itu. Lalu tiba di pintu masuk gua yang gelap gulita.
Akhirnya sampai di mana orang yang memanggilku. Lich melihat melalui proyeksi bahwa ada korban lain yang datang. Kali ini yang datang adalah barbar bodoh. Tubuh sebesar ini cukup besar. Pas untuk dijadikan persembahan. Dengan dia total ada 10 orang. Akhirnya persembahan untuk kebangkitan akan lengkap. Itu adalah masa perang di mana kerajaan dihancurkan. Yang menghancurkan negara ini adalah penyihir jahat. Dia mengendalikan para raja sebelumnya secara mental. Memicu perang dan menguasai kerajaan. Tapi setelah lama berbuat jahat dia tertangkap. Akhirnya dia dibunuh oleh para pahlawan. Tapi sebelum dia terbunuh, memindahkan jiwanya ke wadah kehidupan. Menjadi Lich. Menjadi ras abadi sebelum wadah hancur. Begitulah. Penyihir jahat yang pernah menguasai seluruh dunia. Setelah menjadi Lich. Berencana untuk bangkit kembali. Tapi kebangkitannya membutuhkan pengorbanan banyak nyawa manusia. Dia tinggal di dekat wilayahnya. Menyebarkan manik-manik yang bisa membingungkan orang. Mulai mengumpulkan korban persembahan. Setelah dia siap dengan kekuatan sihir kebangkitannya. Bersiap untuk menaklukkan dunia lagi. Seharusnya di sudut perbatasan ini. Hampir berhasil bangkit. Seorang barbar muncul. Bukankah mereka biasanya tidak akan meninggalkan utara? Datang dari sangat jauh. Tubuh besar ini sangat cocok untuk dijadikan persembahan. Lich menanamkan mantra khusus pada manik-manik itu. Manik-manik ini bisa membingungkan mereka yang tidak mengerti. Misteri yang berbeda. Jadi orang-orang yang datang ke sini mengikuti manik-manik. Semua tidak tahu misterinya. Barbar ini seharusnya juga tidak tahu misterinya. Tapi dia sepertinya tidak terpengaruh. Tapi itu pasti hanya ilusi. Tidak ada yang bisa menahan sihir agung. Datanglah barbar jadilah fondasi kebangkitan agung. Kate tiba di depan sebuah pintu. Setelah mendorongnya dia menemukan Lich. Inikah Lich dalam legenda? Tingkat yang hanya bisa dicapai oleh penyihir top. Sebagai dunia lain. Lich penjahat yang pasti akan muncul. Lich baru sekarang menyadari ada yang aneh dengan barbar itu. Seketika bertanya siapa kau? Apa kau tidak terpengaruh manik-manik itu? Ternyata, kau menggunakan metode ini untuk menarik orang ke sini. Lich juga tidak tahu apa yang terjadi. Tidak merasakan misteri apapun pada barbar itu. Itu berarti dia hanya barbar biasa. Sepertinya kau mungkin memiliki item pelindung mental. Dan itu adalah peralatan canggih yang bahkan aku tidak bisa mendeteksinya. Meskipun aku tidak tahu. Kau barbar ini. Bagaimana bisa memiliki sesuatu yang begitu canggih? Kate segera menyatakan tidak punya hal seperti itu. Kau pikir bisa menyembunyikannya dariku? Jika kau terpengaruh manik-manik itu, kau bisa mati tanpa rasa sakit. Sekarang aku hanya bisa menyingkirkanmu dengan kekerasan. Seketika memerintahkan 2 tengkorak untuk membunuh Kate. Dungeon tempat Lich jahat bersembunyi. Kate kira-kira tahu apa yang terjadi. Ketika tengkorak itu menyerbu Kate. Langsung dihabisi dengan 1 pukulan. Lich mengangkat tangan dan memanggil beberapa tengkorak lagi. Dia memukul kepala 1 tengkorak hingga pecah dengan 1 pukulan. Beberapa tengkorak itu dibereskan dalam sekejap. Lich sampai ternganga. Benar seperti yang dikatakan Kasang. Asal tidak punya kepala pasti mati. Aku pikir kau adalah Lich. Seharusnya bisa memanggil Death Knight atau makhluk tak mati lainnya. Ternyata kau hanya bisa mengendalikan tengkorak ya. Lich sangat marah mendengar perkataan itu. Seketika memanggil seorang ksatria tengkorak. Tidak menyangka bertemu ksatria tengkorak lagi di sini. Hanya tidak tahu ksatria tengkorak dari Lich ini. Ksatria dan bos sebelumnya. Apa bedanya? Kate juga ingin melihat seberapa kuat itu. 1 pukulan langsung membuatnya terbang. Hanya helmnya yang terbang tidak terbunuh. Lich kembali memberkati ksatria tengkorak dengan sihir. Melepaskan semua kekuatan sihir. Cahaya biru menyelimuti ksatria tengkorak. Ksatria tengkorak buatan Lich ini masih sedikit. Istimewa ya. Kali ini Kate memukul kepala ksatria tengkorak dengan 1 pukulan. Ksatria tengkorak langsung tumbang di tempat. Lich sampai ternganga. Meskipun sedikit istimewa. Hanya itu saja. Sebenarnya kau siapa? Dari orang barbar ini. Tidak merasakan misteri. Jika dia menggunakan perlengkapan. Seharusnya merasakan sihir. Tapi tidak ada perasaan apa-apa. Artinya, orang barbar ini hanya menggunakan kekuatan mentah. Mengalahkan ksatria kerangka hanya dengan kekuatan fisik. Apakah ini mungkin? Kau sangat istimewa. Lihat aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Ini kehormatanmu. Kate menunjukkan ekspresi penuh harap. Gagak mengira orang barbar ini adalah indera perasa. Karena kau menginvasi tempat peristirahatan terakhirku. Kau harus membayar harganya. Kate bertanya. Bukankah dia dipanggil oleh Mutiara? Bukankah Mutiara itu kau sebarkan? Orang-orang yang datang ke sini. Semua datang karena terhipnotis oleh Mutiara Lich. Orang barbar ini juga sama. Lich yang senang berteriak. Aku adalah penyihir hebat. Pernah menghancurkan 5 kerajaan. Dan orang yang pernah bertarung dengan pahlawan. Orang barbar rendahan. Jadilah landasan kebangkitanku. Segera melancarkan serangan sihir ke arah Kate. Ini bisa memicu emosi negatif. Sihir yang melahap manusia. Manusia yang dilahap tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah sihir orisinal Bokatoshi Lich. Jurus ini sangat menguras sihir tapi kekuatannya sangat besar. Tipe yang tidak akan menggunakan. Orang barbar misterius.
Tidak berdaya di hadapan sihir agung. Orang barbar ini sedikit berbeda. Juga tidak terlihat punya item spesial. Gagak yang mengira Kate sudah dikendalikan. Memerintahkan kerangka untuk membawanya kembali untuk diteliti. Kate yang bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Menyelesaikan kerangka itu dengan sekali tinju. Adegan ini membuat Gagak kembali terkejut. Bukankah jiwanya sudah dikendalikan? Kukira kau akan melakukan apa? Memanggil kerangka lagi seperti tadi. Itu terlalu membosankan. Kata-kata ini sangat menghantam Gagak. Seharusnya manusia adalah makhluk yang didorong oleh emosi. Bahkan jika mencapai level super. Jauh di lubuk hati pasti ada emosi negatif. Secara teori, tidak ada yang bisa menghindari sihir kendali emosi. Kau tidak bisa menggunakan bola api. Atau hal-hal seperti sihir iseng. Meskipun aku tidak tahu kenapa kau masih bisa berdiri. Kau berani membandingkan sihirku dengan sihir rendahan seperti itu. Sebuah bayangan hitam mulai berkumpul. Sebuah lingkaran sihir raksasa muncul. Kate melihat adegan ini dengan mata berbinar. Sebuah tangan besar ilusi terulur padanya. Sesaat kemudian Gagak mulai tertawa terbahak-bahak. Akhirnya menang. Dia juga lemas karena kekurangan sihir. Semua sihir habis kecuali yang untuk menopang tubuh. Sungguh keren sekali. Tapi apakah sudah berakhir? Kerangka terkejut jurus ini ternyata tidak berguna. Ini adalah sihir gelap terkuat di antara sihir mental. Bahkan pahlawan terkuat sekalipun yang menerima pukulan langsung. Semangatnya seharusnya hancur. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Meskipun keren tapi tidak ada perasaan apa-apa. Jika jurusmu sudah habis. Sekarang giliranku. Ternyata kau sudah tahu aku di sini sejak awal. Kate tidak mengerti apa yang dikatakan Lich. Ternyata kekaisaran begitu takut padaku. Aku harus mengakui kemampuan pengumpulan informasimu. Tapi aku akan bangkit kembali. Dan kembali menguasai dunia. Kekaisaran punya peternakan manusia. Dari sana melatih bakat-bakat istimewa yang tak terhitung jumlahnya. Orang barbar ini. Seharusnya dilatih di sana. Orang barbar dilatih untuk membunuhku. Seorang pembunuh yang terlatih. Meskipun begitu Bokatos tidak akan menyerah. Pasti akan membunuhmu dan menghancurkan kekaisaran. Kate mengira Lich ini sudah gila. Serahkan tubuhmu. Tiba-tiba seberkas cahaya menyembur dari dalam botol. Cahaya itu menembus masuk ke tubuh Kate. Gagak memasuki tubuh orang barbar. Bersiap melahap jiwa dan merasuki tubuhnya. Sekarang bukan waktunya pilih-pilih. Setelah masuk dia menyadari ada yang tidak beres. Belum pernah bertemu situasi seperti ini sebelumnya. Hanya dengan masuk ke sini pikirannya sudah terkontaminasi. Dia segera menyadari. Barbarian ini bukan pembunuh bayaran kekaisaran. Kekaisaran tidak bisa menciptakan monster seperti ini. Pikirannya segera hancur. Kata-kata terakhir Katos si Gagak belum sempat terucap. Dicinta ketka. Apa yang sedang dilakukan Gagak ini sendirian? Tiba-tiba mati. Aliran keruh yang hitam pekat itu keren sekali. Bukankah Lich adalah bentuk evolusi terakhir dari penyihir? Aku masih bertanya-tanya sihir apa yang akan dia gunakan. Lich di dunia ini ternyata tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun Dungeon ini sudah selesai. Mendapatkan hadiah juga lumayan. Dia adalah penyihir. Benda ini tadi menyala. Apakah ini alat bantu sihir? Dengan ini apakah aku juga bisa menggunakan sihir? Jadi Kate membongkar permata itu dan menyembunyikannya. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Dia menemukan sebuah botol di tanah. Apakah ini wadah kehidupan Gagak itu? Kembali dan minta Rosa untuk membantunya mengidentifikasi. Dia menemukan tempat mencurigakan di samping. Jadi dia menusuknya dengan jari. Menemukan ruangan tersembunyi. Ruangan Katos yang menyembunyikan persembahan benar-benar ada. Dari mana orang-orang ini berasal? Tapi mereka sepertinya telah kehilangan kesadaran. Kembali ke wilayah dulu dan beritahukan hal ini kepada semua orang. Seharusnya ada yang datang untuk menanganinya. Kemudian Kate kembali ke asosiasi tentara bayaran. Rosa bertanya datang sedikit lebih awal hari ini. Itu karena ada sesuatu. Betul ini berhubungan dengan mutiara yang kutunjukkan kemarin. Rosa tidak percaya Lich itu terbunuh setelah mendengar ceritanya. Karena hanya ada 5 Lich di seluruh dunia. Bagaimana mungkin ada di perbatasan seperti ini? Kate mengeluarkan botol yang sekali. Adalah wadah kehidupan Lich. Bisakah kau mengidentifikasinya? Rosa terpaku melihatnya. Ada beberapa orang lagi di gua Lich itu. Aku tadinya berniat membawa mereka kembali. Tapi mereka sepertinya pingsan. Serikat harus mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Rosa berpikir dengan cermat. Akhir-akhir ini sering terjadi kasus orang hilang di wilayah. Tapi katanya orang hilang itu tidak pernah ditemukan. Orang-orang yang hilang itu diculik oleh Lich. Rosa segera keluar memanggil orang. Jadi dia memanggil kapten penjaga. Dia mengira ada masalah besar. Kate memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masalahnya sudah terpecahkan. Tapi nama Lich itu sepertinya Katos. Tatos. Dia adalah penyihir yang membalikkan dunia 100 tahun yang lalu. Dia menciptakan sihir yang mengendalikan emosi. Dia adalah orang berbahaya yang menyebabkan kekacauan. Mengubah raja menjadi gila. Orang yang menghancurkan 5 negara. Dia ada di sini dan menjadi Gagak. Tapi dia sepertinya tidak sehebat itu. Tiba-tiba berbicara sendiri. Dan setelah melakukan tindakan aneh, dia menghancurkan diri. Kapten penjaga tidak percaya.
Penyihir seperti Katos tiba-tiba menghancurkan diri. Dia ingin Kate menceritakannya lebih rinci. Tapi Kate benar-benar tidak banyak yang bisa diceritakan. Penjaga hanya bisa pergi melapor kepada penguasa terlebih dahulu. Penguasa terkejut. Lich ternyata ada di wilayahnya sendiri. Dan ada kesaksian dari orang-orang yang diperbudak olehnya. Dan ada bukti fisik yang membuktikan perkataannya benar. Yaitu wadah kehidupan Lich. Tidak disangka makhluk menakutkan seperti Lich. Tinggal di dekat wilayah. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, Kekaisaran akan mengirim penyelidik untuk menyelidiki. Tepat saat Tuan Cain tidak ada di wilayah. Ini benar-benar masalah yang memusingkan. Penguasa bersiap mengirim orang untuk memberitahu kerajaan. Jika bukan karena Barbarian yang menemukan hal ini, wilayah ini akan menjadi korban pertama. Katos menjadi Lich dan sedang bersiap untuk bangkit. Itu sebabnya dia bisa dikalahkan. Barbarian telah berjasa besar. Harus memberinya hadiah yang pantas. Meskipun tidak tahu apakah wilayah ini mampu memberikannya. Keesokan harinya, pelayan datang melapor ada masalah besar. Salah satu ujung Dewa Matahari. Tuan Inkuisitor Aquas telah tiba. Penguasa terkejut. Bagaimana tokoh besar seperti ini bisa datang? Ini Hakim Ujung Dewa Matahari. Merupakan kehormatan bertemu Anda. Aku Luke Balkan, penguasa wilayah Balkan. Hakim Ujung Dewa Matahari Aquas. Dia adalah Hakim Ujung termuda. Dia pernah membunuh 7 penyihir hitam yang membuat kontrak dengan iblis. Sendirian dia menghentikan ritual skala besar iblis. Dan dia adalah yang paling berwibawa di benua ini. Ujung Dewa Matahari. Hakim. Sekte Dewa Matahari yang bahkan dihormati oleh Kekaisaran. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan jauh melampaui penguasa satu negara. Mengapa tokoh besar seperti ini datang ke wilayah ini? Aquas bertanya kepada penguasa mengapa kota sangat bising. Ada apa? Ada masalah di Dungeon. Tapi sekarang sudah teratasi. Diam-diam bersyukur. Syukurlah dia tidak datang karena Lich. Aku datang untuk menyampaikan penjara dewa padamu. Tapi sebelum bicara tentang penjara dewa, kamu perlu menceritakan apa yang terjadi di wilayah ini. Penguasa terpaksa hanya bisa mengatakan bahwa barbar telah mengalahkan Lich. Dan Lich itu mungkin Chartos. Sudah dipastikan itu benar. Ini adalah wadah kehidupan Lich Chartos. Apakah barbar itu masih ada di wilayah ini sekarang? Aquas selalu merasa, barbar tidak mungkin mengalahkan Lich. Penguasa berpikir itu masih mungkin. Karena barbar itu mengalahkan pedang. Tuan Saint Cain. Kekuatan emas telah muncul. Barbar itu berasal dari suku mana? Dia sendiri mengatakan berasal dari Akademi Putih. Orang dari dunia iblis. Bagaimana bisa datang keluar? Mungkin aku datang ke sini. Justru karena barbar ini. Bisakah aku bertemu barbar itu? Saat ini Kate masih meneliti safir. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Sepertinya alat bantu sihir. Hanya bisa bertanya pada penyihir nanti. Saat itu prajurit datang memberitahu Hakim Ujung Dewa Matahari. Meminta bertemu. Tempat pertemuan adalah kuil. Dan juga mengingatkan Kate. Harus mematuhi etika saat bertemu tuan itu. Dunia lain ini memiliki dewa. Mereka juga menganugerahkan kekuatan kepada manusia. Terkadang juga turun ke dunia manusia. Sekelompok orang yang percaya pada dewa-dewa ini berkumpul. Tempat seperti itu adalah gereja kuil dunia lain. Prajurit membawa Kate ke tempat yang mewah. Bangunan. Ini adalah kuil Dewa Matahari. Setelah sampai di sini, prajurit membiarkan Kate masuk sendiri. 3 pendeta menunggunya di sini. Di bawah bimbingan mereka. Bertemu dengan Hakim Ujung Dewa Matahari Aquas. Senang bertemu denganmu. Aku adalah barbar Kate. Hakim Ujung ini terlihat sangat muda. Seharusnya dia kuat. Berpikir bahwa pihak lain pasti sangat kuat. Lalu tertawa penuh harap. Aquas agak bergidik melihat pemandangan ini. Apa alasan kau memanggilku? Tentang apa yang terjadi di Dungeon baru-baru ini? Kudengar kau mengalahkan Chartos. Meskipun akhirnya dia menjadi gagak. Tapi tak ada yang bisa mengalahkannya kecuali pahlawan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Hanya melihat Chartos bicara sendiri. Lalu hancur sendiri. Tapi sepertinya kau tidak percaya perkataanku. Aku hanya bisa mengatakan apa yang kulihat. Aquas bertanya pada Kate. Bersediakah? Dewa Matahari mengawasi percakapan kita. Jika berbohong di hadapan dewa, akan ada reaksi buruk. Kate mengira ini seperti pendeteksi kebohongan. Meskipun barbar ini berbeda dari barbar lain. Tapi dia tetaplah seorang barbar. Aquas berpikir. Barbar mungkin besar tidak akan menerima ini. Jika kau tidak bersedia kau bisa menolak. Tentu saja Kate tidak akan menolak. Karena ini adalah kesempatan emas untuk merasakan sendiri dewa. Kate terlihat sangat bersemangat. Cepat mulai. Aquas mulai memanggil dewa. Dia menyatukan kedua tangannya dan mulai mengucapkan mantra. Setelah kilatan cahaya keemasan, Kate merasakan sesuatu. Benda itu sangat besar di balik cahaya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dengan bahasa manusia dijelaskan keberadaannya. Tapi dewa tampaknya sangat terkejut. Aquas bersyukur tidak ada reaksi buruk. Mengingatkan Kate. Mulai sekarang di sini tidak boleh berbohong. Di bawah tatapan Dewa Matahari. Kate mengulangi apa yang telah dia katakan sebelumnya. Sekali lagi.
Tidak ada juga reaksi buruk yang terjadi. Artinya apa yang dikatakan orang barbar itu semua benar. Mungkin karena Katos yang sedang bangkit kembali. Menjadi sangat lemah. Jika Katos bisa menggunakan sihir, orang barbar ini mungkin tidak akan muncul di sini. Sepertinya keberuntungannya sangat bagus. Terakhir aku ingin menanyakanmu pertanyaan pribadi. Apa kau benar-benar dari Padang Salju Putih? Tentu saja. Aquas tidak bisa percaya. Orang barbar yang disebut-sebut dalam legenda Kaisar. Itu benar-benar ada. Aku juga mau bertanya. Kenapa kau datang ke wilayah ini? Aquas menjelaskan ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Urusan pribadi yang kau maksud itu. Untuk memastikan apakah aku adalah keberadaan jahat. Aquas ingin mengabaikannya begitu saja. Kate menunjukkan. Meskipun pandangan dewa tadi tidak begitu jelas. Tapi dewa sendiri menunduk untuk memeriksa. Ini bukan hal yang sederhana. Bukan sekadar untuk mencegah kebohongan. Aquas ingin menyangkal. Tapi di bawah tatapan dewa tidak bisa berbohong. Mau tak mau harus mengakui. Tadi memang ingin memastikan baik buruknya dirimu. Jadi tujuanmu. Sejak awal memang untuk memastikan hal ini. Bukan begitu. Karena menerima batu dewa. Saat tiba di wilayah ini. Merasa kau mungkin adalah target batu dewa. Hasilnya seperti yang kau lihat. Terakhir aku akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Apa isi dari batu dewa itu? Seharusnya batu dewa hanya bisa diberitahukan kepada orang yang bisa dipercaya. Pada saat seperti ini, Aquas mau tak mau harus mengungkapkan isi batu dewa. Setelah Kate pergi, Aquas melamun sendirian di sini. Sang bangsawan melihat pemandangan ini. Kau terlihat sangat gelisah. Tadi bertemu dengan orang barbar. Malah merasa otaknya kacau balau. Sebenarnya keberadaan seperti apa dia ini? Dia memang orang barbar dari Padang Salju Putih. Meskipun tidak menanyakan situasi Padang Salju. Tapi bagian ini sudah dikonfirmasi. Sangat berharap itu bohong. Tapi ini memang benar. Jika berita ini tersebar, seluruh dunia akan gempar. Di dunia ini banyak yang ingin menjelajahi Padang Salju Putih. Terutama Kaisar. Jika Kaisar turun tangan sendiri, entah kekacauan macam apa yang akan terjadi. Kau tidak perlu khawatir soal Katos. Ordo akan menangani masalah orang barbar itu. Kami juga akan mengambil langkah-langkah kerahasiaan. Sebisa mungkin menghindari identitasnya diketahui orang lain. Apa semua orang barbar di Padang Salju seperti dia? Tapi sepertinya tidak. Jika semua orang barbar di Padang Salju seperti dia, maka mereka sudah keluar dari Padang Salju dan menaklukkan dunia. Ini juga fakta. Selain orang barbar Kate, ada banyak orang barbar di dunia ini. Meskipun kekuatan tempur mereka sangat kuat. Tapi pada saat yang sama mereka juga sangat polos. Ini adalah batasan bawaan lahir orang barbar. Jika orang barbar dengan kekuatan tempur puncak juga memiliki kebijaksanaan, apa yang sebenarnya akan terjadi? Kudengar raja orang barbar kali ini sedikit berbeda. Konon dia adalah orang yang cakap dalam seni dan perang. Raja orang barbar yang kau maksud itu. Aku pernah bertemu sekali. Dia memang berbeda dari orang barbar biasa. Pertemuan mereka berdua pasti menarik. Aquas tidak berpikir begitu. Orang barbar dan penganut dewa hubungannya tidak begitu baik. Jadi kekuatan orang barbar menjadi kuat. Hal yang tidak bisa membuat orang tertawa. Saat itu Lord menyebutkan sesuatu yang misterius. Apa sebenarnya itu? Mengapa tadi berbicara berdua dengan barbar? Karena perlu mengkonfirmasi beberapa hal. Apakah dia benar-benar hanya manusia? Atau sesuatu yang lain yang meniru manusia? Lord bertanya lagi. Apa isi yang tersisa? Lord terkejut setelah mendengarnya. Kenapa ada hal seperti ini lagi? Setelah itu Lord memanggil barbar secara pribadi. Sebagai Lord Kate ada sesuatu untukmu. Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kau menyelamatkan wilayah ini dari tangan Gaga Katos. Jika dia benar-benar berhasil, wilayah kecil ini bisa hancur dalam sekejap. Dan aku juga ingin meminta maaf padamu. Kate tidak mengerti maksudnya. Kau mengalahkan Katos. Ini tidak akan diumumkan kepada publik. Mengalahkan Katos adalah prestasi besar. Tapi Kaisar tidak boleh tahu. Jika Kaisar tahu dia pasti akan bertindak sendiri. Lebih baik dia melepaskan kehormatan yang seharusnya miliknya. Lebih mudah Kate justru merasa tidak masalah. Tidak tahu apakah ini dianggap penebusan dosa telah menyelamatkan wilayah. Jadi aku menyiapkan kompensasi untukmu. Kemudian seorang pelayan membawa sebuah kantung. Ini bukan kantung kulit biasa. Apa isinya kau bisa periksa sendiri. Ini adalah ruang saku. Berapapun luas ruang di dalamnya sebanyak itu pula barang yang bisa dimuat. Ruang. Dalamnya sebesar ruang tamu ini. Barang yang dibuat dengan sihir. Kate baru pertama kali melihatnya dengan mata sendiri. Lord memberitahunya. Meskipun barang lebih besar dari mulut kantung, bisa juga dimasukkan. Kate segera mengeluarkan kapak besar dari pinggangnya. Bersiap mencobanya. Mencobanya dan ternyata berhasil dengan mudah. Kau menyelamatkan wilayah ini. Ini adalah balasan untukmu. Semoga kau puas. Sangat puas amat sangat puas. Melihat barbar begitu senang. Masalah ini bisa dihentikan sementara. Sekarang yang tersisa adalah penjara dewa. Ada apa sebenarnya dengan wilayah perbatasan ini? Tuan Kane pernah berkata, kewajiban dunia iblis sedang merangkak keluar dari dalamnya.
Sepertinya sesuatu sedang terjadi di dunia ini. Isi sisa dari domain dewa kali ini adalah akan ada kekuatan jahat yang datang. Kekuatan jahat yang menakutkan turun di sini. Lalu menyebar ke seluruh dunia. Wilayah Alcan terhubung dengan banyak desa. Desa-desa itu saling berhubungan secara berkala. Tapi suatu hari tiba-tiba ada desa yang terputus. Berita itu baru pertama kali. Tidak ada yang merasa aneh. Tapi setelah beberapa hari masih tidak ada kabar. Jadi mereka mengirim orang untuk menyelidiki. Tapi orang-orang yang dikirim tidak pernah kembali. Lord yang mendengar situasi ini mengirim pasukan pengawal. Mereka juga tidak pernah kembali. Lord akhirnya mengerti. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi di wilayah ini. Kate datang ke asosiasi tentara bayaran. Menanyakan ada tugas apa hari ini. Rosa berkata, hari ini menerima tugas darurat dari Lord. Isinya adalah mengkonfirmasi dan menyelidiki desa yang terputus kontaknya. Ada desa yang terputus kontaknya beberapa hari yang lalu. Harus pergi ke sana untuk memeriksanya. Meskipun hanya tugas pengiriman sederhana. Tapi hadiahnya sangat besar. Mendengar ini, Kate langsung ingin mendaftar. Banyak tentara bayaran di luar kota menunggu di sini. Shu Yunas juga ada di sini. Kate juga mengenakan baju baru yang dibuat khusus. Pakaian yang dipakai di padang salju sudah terlalu usang. Yunas merasa pakaian ini agak unik. Kate mengatakan ini desainnya sendiri. Dia tahu Kate juga menerima tugas kali ini. Benar bagaimana bisa menolak tugas semenarik ini? Kate bertanya mengapa ia sendirian di sini. Alessandro dan Kasang tidak datang. Isi tugas seharusnya sudah diberitahukan kepadanya. Mungkin menolaknya. Jumlah orang yang datang lebih sedikit dari yang kubayangkan. Di mata Kate tugas semacam ini sangat mudah. Tapi hadiahnya tinggi. Kupikir banyak orang yang akan berpartisipasi. Kenyataannya totalnya tidak sampai 10 orang. Kayas menjelaskan tugas ini sedikit berbahaya. Kudengar setelah para pengawal masuk. Mereka tidak pernah kembali. Sepertinya bukan tugas sederhana. Bahkan jika begitu jumlahnya terlalu sedikit. Kayas berbisik pada Kate. Sebenarnya ada rumor lain. Seorang hakim dari Dewa Matahari juga akan ikut dalam misi ini. Prajurit bayaran yang berani mau bekerja sama dengan hakim Dewa Matahari. Tidak banyak. Kayas khawatir kalau kepalanya dibelah hakim. Kate memberitahunya pasti tidak. Dia wanita yang ramah dan sopan. Apa kau mengenal Tuan Akuyas? Tentu saja aku temannya. Kayas terkejut. Seorang hakim dan barbar berteman. Kate maju menyapa Akuyas. Akuyas berkata, aku tidak ingat jadi temanmu. Ternyata kau dengar semuanya. Kalau begitu mulai sekarang kita berteman saja. Ngomong-ngomong, apa temanmu pengikut dewa lain? Maksudmu Tuan Calrosia. Tapi apa dia benar-benar pelayan? Tuan Calrosia. Apa ada masalah? Pengikut Tuan Calrosia seharusnya sudah dalam masa istirahat. Yang bisa bergerak di luar sekarang adalah orang-orang dengan jabatan tinggi. Aku juga tidak tahu semua situasi sekte. Mungkin hanya ilusi. Kapten penjaga Swiss tiba di sini. Selamat datang para prajurit bayaran yang menerima misi. Karena sudah lengkap. Mari kita berangkat. Iblis tingkat tinggi yang kuat turun ke dunia bantu. Bahkan hakim tertinggi tidak dapat merasakan keberadaannya. Baru saja, mereka semua berangkat ke desa yang putus kontak. Banyak orang berkumpul bersama. Rasanya seperti akan masuk Dungeon. Kate bertanya pada hakim. Akuyas bergerak sekarang. Apa ini berarti masalah penjara dewa sudah tiba? Tapi dia juga tidak tahu. Karena dewa tidak memberitahu waktu pastinya. Hanya merasa ada hubungannya dengan putusnya kontak desa. Maksudnya ada kemungkinan itu. Dewa berkata kejahatan akan datang. Apa sebenarnya kejahatan besar yang akan datang itu? Mereka sampai di pintu masuk desa. Kapten penjaga bertanya pada hakim bagaimana perasaannya. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Kapten penjaga menebak. Mungkin orang-orang di desa hanya melarikan diri. Memerintahkan semua orang untuk berpencar mencari jejak. Desa berpenduduk sekitar 100 orang ini. Tidak mungkin menghilang tanpa suara. Pasti ada petunjuk yang tidak diketahui. Setelah mencari dari rumah ke rumah, mereka juga menemukan makanan yang belum habis. Kapten penjaga mengira. Mungkin itu ditinggalkan saat melarikan diri. Tapi ini makanan hangat yang baru disajikan. Sungguh tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kontak sudah terputus beberapa hari yang lalu. Setelah itu banyak orang dikirim. Tapi tidak ada satupun yang kembali. Jejak lain bagaimana? Apa tidak ada yang meninggalkan desa atau bersembunyi? Jelas ada jejak kehidupan tapi tidak terlihat orang. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Kemanapun sama saja. Meskipun baru saja ada jejak aktivitas manusia. Tapi tidak ditemukan orang dan tidak ada jejak yang ditinggalkan. Lalu bertanya pada Akuyas apa dia melihat sesuatu. Sayangnya dia tidak melihat apa-apa. Lalu bertanya pada barbar apa dia menemukan sesuatu. Kate juga tidak menemukan atau mendengar apa-apa. Tapi ada seseorang yang mungkin tahu. Tanyakan padanya apa kau tidak tahu. Ada orang lain di sini. Kapten VIP tidak mengerti maksudnya. Ada orang lain. Maksudnya orang yang muncul setelah kita datang ke desa. Kalau dipikir-pikir siapa wanita ini? Kapan dia ada di sini? Ini benar-benar aneh. Bagaimana kau menemukanku padahal aku menyamar dengan sempurna?
Tiba-tiba muncul orang asing. Bagaimana mungkin tidak tahu? Seharusnya tidak ada yang bisa menemukannya. Bahkan Hakim Dewa Matahari ini tidak menyadari keberadaanku. Sepertinya telah memahami misteri. Ini benar-benar keuntungan tak terduga. Kapten penjaga memerintahkan semua orang menjauh darinya. Hanya Aquas yang terdiam di tempat. Karena dia tidak merasakan apa-apa. Di kalangan Ordo tertinggi. Keberadaan yang bahkan tak bisa dirasakan Inkuisitor. Maka hanya ada dua kemungkinan. Dia bukan iblis. Atau dia adalah iblis tingkat tinggi yang tak terdeteksi. Sayang sekali. Awalnya berencana mengikuti kalian ke wilayah itu. Tubuh wanita itu mulai berubah. Bentuk aku sudah memutuskan. Orang barbar yang menarik jadilah budakku. Aku akan membawamu ke neraka.